Di dunia tempat karakter utama tinggal, dungeon terus muncul. Baru-baru ini sebuah dungeon bernama Gua terbentuk. Labirin juga terbentuk, diikuti oleh munculnya dungeon yang disebut Menara Ujian. Dunia ini juga disebut dunia dungeon raksasa. Setiap dungeon menyembunyikan banyak harta karun, hanya petualang yang menjelajah dungeon yang mendapatkan kekayaan dan ketenaran. Namun, tidak semua orang bisa menjadi petualang. Hanya orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Seorang pemuda dengan ransel besar di punggungnya berjalan di jalan hutan, mengikuti rute yang telah ditentukan. Seorang pejuang yang bertemu dengan pemuda itu di jalan mengatakan bahwa di depan ada sebuah ruang bawah tanah, dan hanya mereka yang telah mendapatkan izin yang sesuai yang diizinkan masuk ke dalamnya. Pemuda itu menjawab bahwa dia adalah kurir dan sedang menjalankan pesanan. Dia saat ini sedang dalam tugas kerja. Protagonisnya adalah kurir dungeon. Nama pemuda itu Nagi, dan dia memiliki pangkat porselen. Prajurit itu terkejut. Dunia seperti apa ini? Kurir datang setelah petualang. Anak muda menjadi sangat malas. Nagi meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tersesat karena ini pertama kalinya di sini. Sang pejuang bertanya mengapa pemuda itu sendirian. Di mana porter lainnya? Bagaimanapun juga, pelanggan telah membayar 50 koin emas ke asosiasi kurir. Naki berkata bahwa dia ingin memperkenalkan diri. Dia adalah kurir yang mereka bayar 50 koin emas per hari. Prajurit itu terkejut. Apakah satu porter benar-benar mendapatkan 50 koin emas sehari? Pria itu menjadi marah. Apakah orang ini mengira mereka bodoh? Ini adalah sebuah ruang bawah tanah yang biasanya membutuhkan setidaknya 4 atau 5 kurir. Apakah pemuda ini benar-benar akan membawa semuanya sendiri? Prajurit itu menunjukkan hasil rampokan dan bertanya bagaimana pria ini akan membawa semua hasil rampokan dari dalam dungeon sendirian. Prajurit itu memberitahu pemuda itu agar jangan beralasan dan segera kembali ke asosiasi untuk bertanggung jawab atas rekan-rekannya. Jika tidak, asosiasi yang akan menanggung akibatnya. Nagi terkejut. Apakah 4 pemburu benar-benar membawa muatan sebanyak itu? Pemuda itu menganggap reaksi para petualang seperti itu adalah hal yang biasa. Tidak setiap hari kamu bertemu kurir yang membawa 5 kali lipat dari biasanya. Dia mengerti bahwa dalam situasi seperti ini, menjelaskan adalah sia-sia. Lebih mudah menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Nagi berhasil memasukkan semua harta yang diperolehnya di dalam dungeon ke dalam tas tanpa dasar miliknya. Para petualang memandang pemuda itu dengan kekaguman. Apa yang baru saja dia lakukan? Nagi mengangkat tas itu ke bahunya dan mengatakan bahwa tas itu ajaib. Para petualang bertanya dari mana pemuda itu mendapatkan tas seperti itu. Mereka juga ingin memilikinya. Nagi mengatakan bahwa tas itu unik dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Dia berharap para petualang tidak lagi meragukannya. Salah satu pemburu memberitahu rekan-rekannya untuk tidak membuat keributan. Petualang itu berkomentar, apakah mereka berdua belum pernah melihat tas tanpa dasar sebelumnya? Setelah itu, mereka meminta maaf kepada Tuan. Tuan A, seorang pendekar bersenjata, pemegang peringkat emas. Pemimpin pasukan Serigala Fajar mengatakan bahwa kurir diterima. Namun, pemuda itu harus membuktikan nilainya. Jika dia tidak bisa bekerja untuk 5 orang, dia harus bertanggung jawab atasnya. Nagi menyadari bahwa pria ini adalah pemimpin sebuah tim petualang. Dia terlihat cukup tegas. Pemimpin memberitahu semua orang untuk menyiapkan perlengkapan mereka. Mereka akan segera pergi. Nagi memutuskan bahwa di akhir pembersihan dungeon, dia akan benar-benar memuaskan para petualang ini. Pintu masuk dungeon muncul di depan. Kurir Nagi berjalan terakhir dengan tas besar di punggungnya. Dia mendapatkan penghasilan jauh lebih banyak daripada kurir lain, dan alasannya bukan hanya karena kemampuannya. Semua itu tentang tingkat kepuasan para petualang. Bagaimanapun, mereka harus terus menghadapi berbagai bahaya. Perangkap bisa aktif kapan saja dan serangan musuh terjadi secara mendadak. Monster bisa muncul di dalam dungeon kapan saja. Kamu harus selalu siap menghadapi berbagai kesulitan dan kejutan. Menyelesaikan dungeon membutuhkan kesiapsiagaan terus-menerus terhadap berbagai kejadian tak terduga, dan itu berarti tekanan yang besar. Pemimpin para petualang, Javan, marah kepada asistennya.
Bagaimana mereka bisa melewatkan serangan monster? Dia sudah memperingatkan mereka untuk tidak lengah. Itulah sebabnya protagonis memutuskan untuk mengisi ceruk ini. Nagi menoleh ke para petualang dan membuka tas besar miliknya. Kurir berkata bahwa para petualang pasti lapar karena pertarungan terus-menerus dan saatnya untuk makan dengan baik. Para petualang terkejut. Dari mana asalnya hidangan lezat yang begitu mewah ini? Itu adalah keahlian khusus kurir. Para petualang sangat senang. Tidak hanya banyak makanan, tetapi juga masih panas, seolah baru saja dimasak. Para petualang mengatakan itu benar-benar luar biasa. Apakah tas itu menjaga makanan tetap segar, atau mungkin itu memiliki fungsi persiapan makanan dengan beberapa mode? Nagi berkata terlalu dini untuk terkejut dan kembali membuka tasnya. Tokoh utama mengaktifkan kemampuan khusus kurir, Tanah Kebahagiaan Abadi. Para petualang ditawari mandi air panas. Salah satu dari mereka berendam, menutup mata, dan membayangkan dirinya di sebuah resor, seolah-olah dia sedang berendam di pemandian air panas di tengah lanskap bersalju. Ketika dia membuka mata, dia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda di depannya. Di sekelilingnya tidak ada gunung bersalju. Pemimpin para petualang merasa marah. Apakah mereka sedang diolok-olok? Bagaimanapun, mereka berada di dalam penjara bawah tanah. Jevin memutuskan bahwa tidak sepadan menyia-nyiakan kesempatan itu. Airnya sudah ditarik. Dia juga berendam di bat dan merasa puas. Dia pikir dengan cara ini, mereka tidak akan punya alasan untuk mengeluh. Sebenarnya, Javan ingin menipu asosiasi. Sedikit orang yang mampu memberikan layanan yang layak dengan 50 koin emas. Kalau begitu, mereka bisa mendapatkan kembali uang mereka untuk layanan yang tidak diberikan. Tapi sekarang tampaknya 50 koin emas bahkan harga murah untuk layanan yang mereka terima. Orang luar menganggap bahwa kesulitan sebuah dungeon hanya tergantung pada monster yang kuat, tapi sebenarnya penyebab kegagalan yang paling umum adalah stres dan faktor tak terduga yang muncul selama perjalanan. Misalnya, nutrisi yang buruk dapat menyebabkan gangguan pencernaan, dan kurang tidur bisa membuat orang gagal menyadari serangan mendadak dan tidak sempat menghindar. Kisah seperti itu cukup sering terjadi. Kurir di dalam dungeon bergantung pada para petualang. Agar dibayar, para petualang harus berhasil menyelesaikan dungeon. Nagi berusaha melakukan segala yang bisa untuk membantu para petualang dalam hal ini, meskipun dia tidak menganggap keterampilannya luar biasa. Si pamer berkata bahwa menyebutnya tidak berarti adalah sikap rendah hati yang berlebihan. Pelayanan seperti ini sulit didapatkan, bahkan di luar dungeon. Ini adalah sesuatu yang baru dalam industri jasa. Pria itu mencatat bahwa setelah perawatan seperti itu, dia merasakan lonjakan kekuatan dan sekarang yakin bahwa dia bisa menghadapi musuh apapun. Dalam hal ini, pembersihan dungeon berjalan cukup baik. Tim ini berpengalaman dan mereka dengan cepat mengatasi sebagian besar monster. Masalah muncul dengan bosnya. Monster ini selalu tidak bisa diprediksi. Pemimpin para petualang, Jevon, mengatakan bahwa bos ini sangat kuat dan harus diserang secara terus-menerus tanpa memberinya kesempatan istirahat. Para pemburu melakukan hal itu. Mereka mengatur serangan besar-besaran, terus-menerus menyerang monster dan menyerangnya dari segala arah. Pemanah menunjukkan keahlian khusus dalam pertarungan ini. Jaring, salah satu petualang menggunakan keahlian tempur serangan kuat, dan setelah itu, monster kehilangan ekornya. Monster utama mulai menyemburkan semburan api biru, menghancurkan apa saja di jalannya. Itu adalah naga bos, Zarkom. Dengan tingkat kesulitan B, Nagi berpikir bahwa berdasarkan keahlian para petualang, peluang keberhasilan menyelesaikan misi lebih dari 80%. Namun bahkan dengan peluang yang begitu meyakinkan, 20% sisanya tidak bisa diabaikan. Jika para petualang mati, kurir tidak akan mendapatkan apa-apa dan akan berada dalam posisi yang berbahaya. Oleh karena itu, kekalahan tidak bisa diterima. Nagi memutuskan bahwa dia harus membantu kelompok petualang ini sedikit. Pria muda itu mengeluarkan sebuah barang khusus dari tas serbagunanya. Para petualang memiliki kekuatan serangan yang cukup, tetapi menciptakan peluang tambahan bagi mereka akan sangat mempermudah pembersihan area. Protagonis merasa menyesal membuang jamur berasap yang mahal, tapi dia tidak punya pilihan lain. Prioritasnya adalah membersihkan area.
jadi tidak ada pilihan selain menembak dengan tepat sasaran. Zarkom terus melawan dengan gigih para penyerang. Nagi memanfaatkan momen itu dan melempar jamur rokok pada waktu yang tepat. Kepala monster tertutup asap. Saat asap menghilang, monster itu teralihkan dari pertarungan dan mulai batuk dengan keras. Para petualang memanggil kurir. Nagi merespons dan berkata dia siap membantu apa saja. Dalam sekejap, pemimpin tim, Gevan, naik ke punggung monster yang terus bersin dan batuk. Gevan melompat tinggi dan mengayunkan pedangnya sementara monster terus bersin dan batuk. Berkat aksi terkoordinasi mereka, Zarkom hancur. Pemimpin menusukkan pedangnya ke kepala musuh. Gevan mencatat bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sekarang bisa mengumpulkan hasil rampokannya. Nagi pikir pembersihan berjalan lancar, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Alasannya adalah hadiah yang didapat ternyata sangat menyedihkan. Bos seharusnya menjatuhkan setidaknya 20 batu ajaib kelas B. Namun, hanya 5 yang jatuh dan sisanya ternyata sampah tidak berguna. Selain itu, ruang bawah tanah dipenuhi goblin biasa. Dengan kata lain, jika membandingkan biaya membersihkan dengan hadiah yang diterima, ini bisa dianggap sebagai kegagalan total. Selain itu, hadiah harus dibagi di antara 4 petualang. Karena itu, kebahagiaan karena berhasil menyelesaikan dungeon cepat hilang begitu saja. Dan suasana menjadi tegang. Para petualang mulai berdebat dan bertengkar tentang siapa yang seharusnya mendapatkan lebih banyak. Saat tiba saat membagi hasil, semangat kebersamaan langsung hilang. Nagi tahu bahwa masalah para petualang tidak menyangkut dirinya. Kurir menerima biaya tetap terlepas dari berapa banyak yang mereka hasilkan. Dia berpikir bahwa sebelum situasinya menjadi benar-benar memanas, saatnya untuk mengakhirinya. Pemuda itu berkata, "Tuan-tuan, kalian telah bekerja keras. Aku yakin kamu pasti ingin minum. Aku sudah menyiapkan beberapa minuman hangat." Jevon mencatat bahwa bahkan dalam situasi seperti ini, kurir tetap peduli kepada mereka. Selain itu, layar asap yang dilemparkan oleh kurir adalah keberuntungan terbesar mereka di dalam dungeon ini. Mereka beruntung bertemu dengan asisten seperti itu. Nagi dengan rendah hati menjawab bahwa dia terlalu dipuji, dia hanya sedikit membantu dengan keahliannya. Salah satu petualang berkata bahwa semakin dia melihat kurir ini, semakin kagum dia. Banyak barang menakjubkan keluar dari tasnya. Jevon setuju. Mungkin isi tas itu lebih berguna daripada di dalam penjara itu sendiri. Bagaimanapun, dia adalah pengantar yang menerima 50 keping emas. Seperti yang dikatakan komandan, keberuntungan terbesar adalah bertemu kurir seperti ini. Para petualang tersenyum licik dan melirik pahlawan kita. Mereka jelas sedang melakukan sesuatu yang jahat. Suasana semakin aneh dan tegang. Sebagai puncaknya, sebuah panah menancap di tanah dekat kurir. Ini adalah pertanda buruk. Nagi bertanya, apa yang sedang terjadi dan apa yang mereka lakukan? Pemanah itu malu-malu, meminta maaf. Pria itu menjelaskan bahwa dia ingin menembak kurir di kepala untuk mengakhiri penderitaannya. Petualang itu mengingatkannya bahwa profesi mereka melibatkan mempertaruhkan nyawa, tapi adilkah membayar risiko seperti itu dengan sampah? Pendekar tombak menambahkan bahwa itu bukan masalah pribadi. Hanya saja jika mereka tidak membayar hutang itu, mereka akan menghadapi masalah. Para petualang menyiratkan bahwa kurir ini tidak punya alasan untuk memiliki begitu banyak barang berguna. Tas yang menggoda itu menimbulkan iri hati. Nagi mengerti bahwa pekerjaan sebagai porter di dalam penjara bawah tanah penuh dengan risiko yang terus-menerus. Jika para petualang mengatasinya dan mengatakan itu pekerjaan goblin, tidak akan ada yang mencurigai hal lain. Seberapa keras pun pemuda itu berusaha membantu para petualang, mereka tetap melihatnya sebagai alat. Mereka yang baru-baru ini menghargai usahanya, kini memandangnya sebagai mangsa. Namun, pahlawan kita sudah terbiasa dengan sikap ini. Jadi dia tidak terkejut dan tidak kehilangan kendali. Bagaimanapun, ini adalah hal yang biasa di dunia ini, di dunia di mana kelas ditentukan saat lahir. Kurir adalah yang terendah dan selalu dipandang sebagai demikian. Begitulah dulu, dan begitulah sekarang. Sejak Nagi pertama kali menerima kemampuannya,
Kemampuan pemuda itu adalah tas. Nagi mengerti bahwa kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh pandangan penuh penghinaan. Pihak berwenang memperingatkan pemuda itu bahwa dengan kemampuan seperti itu, dia tidak bisa mendaftar sebagai petualang. Kekuasaannya ditujukan untuk logistik. Jika dia ingin ikut membersihkan dungeon, dia harus mendaftar sebagai kurir. Pahlawan kita harus memahami bahwa dia tidak bisa menjadi seorang petualang. Pemuda itu diberi cap, dia hanya bisa bekerja sebagai kurir. Nagi berpikir bahwa bahkan sekarang, para petualang ini merasa hal yang sama. Spearman mengayunkan senjatanya ke arah pemuda itu dan memerintahkan pengantar barang untuk segera mengosongkan tasnya. Kalau tidak, dia akan mati. Sebenarnya, Nagi bukan salahnya karena ditugaskan menjadi kurir. Pemuda itu berhasil menarik pedang dari tasnya dan memblokir serangan si penyerang. Selain itu, tokoh utama membalas serangan petualang yang menyerangnya. Serangan itu begitu tak terduga sehingga musuh tidak sempat melakukan apapun dan akhirnya tidak aktif. Pemanah itu mengutuk kurir dengan terkejut. Berani-beraninya anak ini melakukan hal seperti ini sebagai balasan. Sebuah kapak perang meluncur ke arah pemanah. Ini sama sekali tidak terduga bagi petualang itu. Lemparannya tepat sasaran dan kapak itu merusak busur silang. Pemanah itu kehilangan senjatanya. Kemarahan petualang semakin memuncak. Jeven bertanya dengan heran apa yang sedang terjadi. Apakah Dolph telah dikalahkan? Dia memerintahkan agar pria muda itu ditangkap dan dihancurkan. Nagi mengeluarkan candy berisi bubuk dari tasnya dan menyebarkannya di depan pria itu. Para penyerang menghirup udara yang penuh bubuk dan menjerit. Zat itu membakar saluran pernapasan mereka dengan parah. Nagi terus membela diri dan sebagai langkah pencegahan, menonaktifkan dua petualang lagi. Jeven terkejut. Apakah kurir ini benar-benar bisa mengalahkan 3 petualang? Tapi itu tidak mungkin. Dia hanya peringkat porselen. Siapa sebenarnya pria ini? Nagi menyatakan bahwa dia adalah kurir dungeon. Dia mengantar semua petualang ke pintu keluar dungeon. Semua penyerang telah diborgol dan tidak mampu melawan. Sebuah kereta berhenti di depan pemuda itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia di sini. Seorang gadis keluar dari kereta dan bertanya apakah kurir Nagi berdiri di depannya. Dia mengatakan bahwa Guild telah mengirimnya. Sebuah laporan kejahatan telah diterima. Itu Petra, Inspektur bawah tanah peringkat porselen. Inspektur bertanya mengapa para petualang itu terikat dan dipukuli dengan sangat buruk. Keempat petualang itu memang terlihat menyedihkan. Mereka terikat erat dan wajah mereka tampak mengerikan. Seolah-olah mereka telah dipukul lama dan tanpa ampun. Petra bertanya dengan bingung apa yang terjadi di dalam penjara. Kurir itu menjawab bahwa dia ingin inspektur mendengar sesuatu. Suara keluar dari tas. Itu adalah rekaman percakapan para petualang. Petra terkejut. Perekam kaset berbentuk tas sama sekali bukan desain yang efektif. Nagi menjelaskan bahwa itu bukan pemutar kaset, melainkan tas dengan fungsi pemutar kaset. Inspektur mengatakan dia mengerti semuanya. Para petualang telah mengkhianati kurir dan berusaha membunuhnya. Ini sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Namun, gadis itu tertarik pada hal lain. Bagaimana seorang kurir biasa bisa mengalahkan 4 petualang bersenjata, apalagi tampaknya mereka keracunan jamur abu-abu. Petra menambahkan bahwa dia tahu jamur ini ditemukan di daerah ini dan bahwa memakannya menyebabkan kejang otot, pusing, dan pembengkakan berwarna ungu di wajah. Dalam hal ini, semuanya menjadi jelas. Ternyata para pria ini secara tidak sengaja memakan semur jamur saat mereka memutuskan untuk menyerang. Gejala keracunan mulai muncul. Kurir menyebut bahwa dia benar-benar beruntung. Kalau tidak, sebagai kurir biasa, dia tidak akan mampu menghadapi para petualang. Nagi mendekati pemimpin para petualang dan bertanya apakah dia benar. Jevon menjawab bahwa kata-kata itu bohong. Mereka memang telah memakan jamur beracun. Tetapi bukan karena keinginan mereka sendiri. Kurir itu telah mengelabui mereka ke dalam perangkap sebelum pertarungan bahkan dimulai. Nagi bertanya apakah dia benar seorang petualang peringkat emas dan bukan yang berperingkat porselen. Jevon berkata bahwa meskipun mereka telah mengeluarkan banyak tenaga untuk melawan monster boss, kurir pun tidak akan mampu mengalahkan mereka.
Pemimpin mengakui bahwa sangat memalukan kalah dari seorang pengantar barang. Dia hanya memancing mereka dan memanfaatkan kebingungan mereka. Dari mana pria ini mendapatkan kekuatan seperti ini? Biarkan dia ambil tasnya dan pergi. Ternyata protagonis cukup gesit, dan bahkan dengan tas di bahunya, mampu mengalahkan pemimpin para petualang. Jevon berpikir bahwa penyebab kekalahan mereka bukan karena kurirnya kuat, tetapi karena mereka sendiri menjadi lemah pada suatu titik. Dia merasa tubuhnya berhenti merespons apa yang sedang terjadi padanya. Jevon membungkuk berlipat ganda. Dia merasa sangat sakit dan hampir muntah. Pengantar mengatakan dia lupa memberitahu petualang itu. Memang benar mereka keracunan. Makanan yang baru saja mereka makan mengandung jamur abu yang dianggap beracun. Jamur ini tidak hanya meningkatkan rasa hidangan, tetapi juga berfungsi sebagai semacam asuransi terhadap parasit seperti para petualang ini. Jevon berkata bahwa jika ini benar, maka kurir itu memang berencana mengkhianati mereka sejak awal. Naki setuju. Kalau tidak, bagaimana kurir yang rapuh bisa percaya pada petualang yang pengkhianat seperti ini, tapi itu hanya sebagai jaminan. Dia menambahkan bahwa apakah dia akan memberi racun atau tidak tergantung pada tindakan mereka sendiri. Dalam hal ini, dia menggunakan katalis untuk mempercepat kerja racun. Setelah menyelesaikan tugas itu, protagonis berencana memberi para petualang minuman yang akan benar-benar menetralkan racun tersebut. Namun, salah satu dari mereka merusak minuman itu. Naki menambahkan bahwa dia masih memiliki satu botol lagi. Jevon mengakui bahwa itu memang kebetulan terjadi begitu. Mereka tanpa sengaja memakan sup itu. Bagaimanapun, mereka malu mengakui bahwa kurir telah mengalahkan mereka. Para petualang percaya bahwa semuanya akan berbeda jika mereka tidak memakan sup beracun itu. Inspektur berkata bahwa situasinya sudah jelas baginya. Para penjahat akan dibawa ke tempat tujuan. Gadis itu memerintahkan penjaga untuk menempatkan para petualang di dalam kereta. Naki berkata bahwa jika begitu, dia akan pergi. Inspektur meminta pemuda itu untuk menunggu. Kalau pria muda itu pergi ke kota, apakah dia mau tumpangan Naki berhenti? Menoleh ke belakang dan bertanya apakah layanannya gratis. Jawabannya ya. Jadi tokoh utama setuju. Kereta berangkat menuju kota. Petra mengatakan dia sangat menyesal bahwa kurir harus menghadapi insiden yang tidak menyenangkan begitu dia tiba di kota. Atas nama Guild Petualang, dia meminta maaf. Naki menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Kurir menghadapi ini setiap hari dan sudah terbiasa. Pemuda itu menambahkan bahwa masih ada sesuatu yang harus diketahui oleh inspektur. Meskipun dia bukan penyebab dalam masalah ini, Petra menatap petualang itu dan berkata bahwa pimpinan tidak akan repot-repot dengan hal-hal kecil seperti itu. Petualang yang ditangkap itu milik Guild Fajar. Guild ini dikenal karena sikap angkuhnya di wilayah ini. Jika anggotanya tersinggung, mereka pasti akan membalas dendam. Inspektur mencatat bahwa kurir harus lebih berhati-hati di masa depan. Naki menaruh kepalanya di dalam tas tetapi berkata bahwa dia mendengarkan inspektur dengan sangat seksama. Makhluk aneh mengintip dari dalam tas. Naki berkata bahwa Glotni sebaiknya tidak menunjukkan diri kepada orang, karena mereka akan ketakutan saat melihatnya. Glotni menjawab bahwa dia lapar. Petra bertanya apa makhluk aneh ini. Setelah itu, gadis itu mencatat di buku catatannya. Kurir mengatakan bahwa inspektur tidak perlu khawatir. Pada suatu saat, Glotoni mulai tinggal di dalam tas protagonis dan sekarang sangat berguna. Dia membantu menyortir barang-barang. Sebelum kemunculannya, tas itu berantakan sekali. Namun, sebagai gantinya, dia memakan banyak batu sihir. Awalnya, hasil dari penjara bawah tanah akan dibagi di antara 4 orang. Namun, karena insiden itu, seluruh hadiah diberikan kepada kurir. Sebagai hasilnya, Glotoni mendapatkan 2 kali lipat jumlah batu sihir. Petra mengatakan dia belum pernah melihat makhluk yang memakan batu sihir. Naki mengakui bahwa selain Glotoni, dia juga belum pernah bertemu orang seperti itu. Tapi hubungan mereka saling menguntungkan. Inspektur mencatat bahwa kurir ini semakin lama semakin mengejutkannya. Meskipun mungkin bukan dia yang mengejutkannya, tetapi tasnya
Gadis itu mengaku bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, kuda-kuda itu tersentak, menanduk ke belakang, dan berhenti mendadak. Apa yang terjadi? Petra melihat keluar dari kereta dan bertanya kepada kusir mengapa kuda-kuda begitu gelisah. Sopir kereta menjawab bahwa sesuatu telah menakut-nakuti mereka. Naki mengatakan dia merasakan sesuatu yang aneh. Tak diragukan lagi, ada terobosan di bawah tanah. Tapi mengapa di sini? Kurir melaporkan kepada inspektur bahwa terobosan energi dari bawah tanah dapat dirasakan di belakang gunung. Petra terkejut, bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada yang memberi izin untuk pelanggaran ini. Inspektur bertanya bagaimana pria muda itu mengetahui hal tersebut. Apakah dia memiliki semacam alat ajaib untuk mendeteksi hal seperti itu? Naki menjawab bahwa semuanya berkat instingnya. Dia memberitahu gadis itu bahwa mereka tidak punya waktu. Mereka harus segera bergegas agar tidak ada korban. Petra menganggap mengandalkan intuisi adalah hal yang konyol. Bahkan dia, sang inspektur, tidak merasakan apa-apa. Glotoni mengintip dari dalam tas dan mengatakan itu benar. Memang ada celah di bawah tanah. Dia suka batu ajaib dan bisa merasakannya dari kejauhan. Sebuah aroma yang tidak realistis dan menggoda tercium dari balik gunung. Inspektur merasa ini meyakinkan dan setuju untuk memeriksa semuanya. Ruang bawah tanah yang terlalu lama ada akhirnya akan mencapai keadaan runtuh. Para pemuda keluar dari kereta dan menuju ke pusat kejadian. Monster yang keluar mulai mengamuk dan menimbulkan kerusakan. Itulah sebabnya ruang bawah tanah di dunia ini harus dibersihkan secara rutin. Inspektur setuju bahwa ini adalah terobosan nyata, segar namun belum dieksplorasi. Petra menambahkan bahwa itu sudah lama dipersiapkan dan akan segera meledak. Tapi bagaimana pria muda ini bisa merasakan hal itu dari jarak sejauh ini? Naki menjawab bahwa itu adalah perasaan yang tak mungkin dilupakan. Ini benar-benar tidak bisa dilupakan. Saat terjadi terobosan, kekacauan besar pun pecah di tanah. Petra menatap kurir dan berpikir, apakah pria ini sudah mengalami terobosan? Kurir berkata bahwa ada sesuatu yang tidak cocok di kepalanya. Jika dungeon itu terletak begitu dekat dengan desa, para petualang tidak mungkin gagal membersihkannya. Petra setuju. Catatan menunjukkan bahwa dungeon ini sudah pernah diambil alih. Kurir bertanya siapa sebenarnya yang telah membersihkannya. Petra menjawab bahwa dungeon berperingkat D telah dikerjakan oleh satu petualang berperingkat Mithril dan dua petualang berperingkat tembaga. Naki merasa ada yang tidak beres di sini. Pemuda itu mengumumkan bahwa dia akan turun ke desa untuk memeriksa sesuatu. Apakah inspektur akan ikut dengannya? Petra bertanya apakah kurir mencurigai hal tersebut. Petra memerintahkan penjaga untuk mengantar para penjahat ke penjara. Gadis itu menambahkan bahwa sebagai inspektur penjara, dia wajib menemani kurir secara langsung. Para pemuda tiba di desa dan segera menyadari bahwa memang ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Penduduk setempat sangat marah. Berapa lama waktu yang telah berlalu sejak para petualang seharusnya membersihkan semuanya? Apa yang akan mereka lakukan jika dungeon menembus? Semua pertanyaan diarahkan kepada pemimpin serangan. Necromancer Bandestar, anggota berperingkat tembaga, mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Berdiri di sampingnya adalah Naronare, seorang ahli pertarungan jarak dekat, juga anggota berperingkat tembaga. Destar menambahkan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan karena pemimpin raid hilang. Segalanya menjadi jelas bagi pahlawan kita melihat situasinya. Asumsi-asumsinya terbukti benar. Serbuan dibatalkan. Ini biasanya terjadi ketika level pemimpin serbuan lebih tinggi daripada level dungeon. Mereka mendaftar permohonan untuk dungeon level rendah, tetapi jika mereka menemukan yang lebih menguntungkan, mereka akan mengabaikan yang pertama. Petra mencatat bahwa dalam kasus seperti itu, guild memberlakukan hukuman karena kelalaian. Kurir menyebutkan bahwa ini terlalu ringan sebagai hukuman. Inspektur setuju. Nagi mengerti bahwa penduduk ini bisa kehilangan segalanya, sementara petualang hanya akan dikenai denda ringan. Kurir menyarankan bahwa penjara akan pecah malam ini. Bahkan, jika mereka meminta bantuan dari guild petualang, itu sudah terlambat. Pada saat mereka tiba, desa itu sudah hancur.
Tapi meskipun begitu, para petualang ini hanya mengangkat bahu dan tidak melakukan apa-apa. Ban Destar memberitahu penduduk setempat bahwa mereka juga korban. Pemimpin serangan hilang, dan mereka tidak tinggal apa-apa. Pelanggaran itu bukan lagi urusan mereka. Jika mereka punya keluhan, mereka bisa mengajukan keluhan resmi ke Guild. Dia tidak bertanggung jawab atas ini dan tidak wajib mendengarkan celaan. Protagonis menyadari bahwa para petualang bukan pahlawan atau pelindung. Mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri. Tapi meskipun begitu, dalam situasi ini kekuatan para petualang sangat dibutuhkan. Hanya mereka yang mampu mencegah dungeon pecah melalui. Di saat seperti ini, Nagi menyesal bahwa kelasnya adalah kurir. Petra berkata bahwa dalam situasi itu, dia harus mengevakuasi penduduk. Menyelamatkan nyawa mereka adalah prioritasnya. Nagi bertanya apakah inspektur yakin bahwa semua orang bisa diselamatkan. Gadis itu terkejut. Apa maksudnya? Nagi mengingatkan bahwa musim dingin akan segera datang. Jika penduduk kehilangan rumah mereka, akankah mereka mampu bertahan? Itu tidak mungkin. Pemuda itu berkata bahwa desa saat ini tidak membutuhkan kurir. Protagonis berpikir bahwa ini adalah keberuntungan nyata. Dia datang hanya sebentar, dan sekarang mungkin ada terobosan di bawah tanah. Nagi bertanya kepada inspektur, jika pelanggaran dungeon diatasi, apakah hadiah bisa diambil tanpa komisi? Petra mengonfirmasi hal ini. Pemuda itu memutuskan bahwa ini adalah hadiah dari takdir. Para petualang terkejut. Siapa dia? Apakah orang ini benar-benar akan membersihkan dungeon? Nagi melepas lencana dari dadanya dan menggantinya. Para petualang terkejut saat melihat warnanya. Mungkinkah mereka sedang melihat petualang peringkat emas? Nagi bertanya, apakah mereka ingin bergabung dengannya? Jika iya, dia menawarkan untuk membagi hadiah 9:1. Nagi bertanya kepada inspektur apa hukuman untuk mengaku secara ilegal sebagai petualang. Gadis itu menjawab bahwa hukuman dimulai dari 1.000 keping emas. Nagi merasa itu tidak adil. Portal ke jurang mengarah ke dimensi yang tidak diketahui. Yang sendiri adalah sebuah dungeon. Hanya petualang dengan peringkat emas ke atas yang disarankan untuk masuk. Dungeon biasa tidak terlalu sulit. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada menghancurkan monster, dan para petualang bisa mengatasinya. Namun, di dalam jurang, musuhnya adalah ruang itu sendiri. Bahkan petualang berpengalaman pun tidak bisa memprediksi kondisi penyelesaian dungeon sebelum memasukinya. Ini sangat meningkatkan risiko hilang atau mati. Oleh karena itu, dungeon seperti ini sebaiknya dihindari. Selain itu, pahlawan kita menyadari bahwa mereka harus melewati dungeon ini dalam waktu yang telah ditentukan secara ketat. Petra berkata bahwa berdasarkan batas sihir, dungeon akan mulai runtuh dalam 1 jam. Dengan kata lain, jika mereka ingin mencegah bencana, mereka harus menyelesaikannya dalam 1 jam. Namun, akan sangat sulit untuk melewati semua ujian dalam 1 jam, terutama di dalam jurang. Nagi berkata bahwa mereka hanya bisa berharap pada dungeon yang mudah. Kelompok memutuskan bahwa mereka tidak bisa membuang waktu dan langsung masuk ke dalam. Hal pertama yang mereka lihat adalah bahwa meskipun di luar malam, di dalam dungeon tetap siang hari. Necromancer berkata bahwa inilah awal dari pembersihan pertama yang bersejarah di dungeon oleh bintang yang sedang naik daun. Bana Destar. Naron menambahkan bahwa saatnya menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Destar setuju. Ketika Guild melihat aksi mereka, semua orang akan ternganga. Petra melihat sekeliling dan memberitahu temannya bahwa saat pertama kali melihat semua ini, dia pikir mereka sudah pasti akan gagal. Nagi setuju bahwa itu tidak akan mudah. Ekosistem itu sendiri seolah berkata, "Selamat datang di neraka." Inspektur mengingatkan mereka bahwa waktu tinggal mereka kurang dari 1 jam dan menanyakan apa rencana tindakan mereka. Petra berkata bahwa niat pria muda itu bukan jahat, jadi dia tidak akan melaporkannya kepada atasannya. Nagi menjawab bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia menjelaskan bahwa jika dia memperkenalkan dirinya sebagai kurir dan meminta bantuan para petualang, mereka hampir pasti tidak akan setuju, tapi sulit menolak peringkat emas. Jadi dia harus memanfaatkannya. Bahkan jika itu bohong, jika dungeon tidak dibersihkan, akan terjadi terobosan.
Inspektur memahami hal ini. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Petra tahu betul bahwa pelanggaran harus dicegah. Kalau tidak, penduduk desa akan dalam bahaya besar. Nero bilang dia tidak suka orang yang lambat. Sudah saatnya bertindak. Gadis itu menambahkan bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Itu tidak akan sulit dan menjadi sangat energik. Dia mulai melompat dari batu ke batu, memanjat semakin tinggi. Bandastar mengatakan bahwa ini sangat berbahaya. Dia harus berhati-hati dan menghitung kekuatannya. Setelah kata-kata ini, Nero tidak mampu menahan diri dan jatuh kembali ke tanah. Destar menyadari bahwa Nero, seperti biasa, bertindak dulu dan berpikir kemudian. Itu sama seperti di kamp pelatihan. Gadis itu bertanya mengapa dia mengumpat. Pemuda itu mengingatkannya bahwa debuff atau kutukan bisa aktif di portal ke jurang. Mereka sudah melewati ini saat di camp. Apakah dia lupa inspektur mengatakan bahwa orang muda ini benar di portal ke jurang? Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kutukan. Kemampuan khusus para pengintai adalah deteksi. Apakah ada belenggu? Tampaknya ini adalah kutukan dari dungeon ini. Mereka terikat oleh rantai tak terlihat. Jadi, mereka harus bergerak bersama tanpa menjauh satu sama lain. Nagi berkata bahwa trik tidak berlaku di dungeon ini. Tetapi untungnya, mereka memiliki banyak perlengkapan Alpine. Nero terkejut dari mana saja semua barang itu berasal di dalam tas ini. Nagi menjelaskan bahwa mereka harus bergerak bergiliran, langkah demi langkah. Ini adalah kunci untuk dungeon spasial. Mereka tidak boleh terburu-buru agar tidak membuang tenaga mereka. Tetapi mereka juga tidak bisa melambat terlalu banyak. Mereka harus menjaga kecepatan yang optimal. Dengan begitu, mereka akan mampu mencapai tujuan mereka. Nagi mulai melompat dari batu ke batu dan memberitahu semua orang untuk mengikuti gerakannya dengan kecepatan yang sama. Penting juga untuk diingat bahwa mereka terhubung oleh rantai. Jarak di antara mereka harus tetap konstan. Mereka harus menjaga jarak yang optimal dan bergerak maju secara sinkron. Nero bertanya-tanya apakah pemimpin berjalan terlalu lambat. Dia menawarkan diri untuk memimpin kelompok dan berlari ke depan. Nagi menolak. Lebih baik berjalan perlahan tapi mengikuti jalur yang sudah dipikirkan dengan matang daripada terburu-buru dan membuang waktu untuk kembali. Namun, bahkan dengan rute yang tepat, kamu selalu bisa menghadapi variabel tak terduga di Abyss. Seperti dalam kasus ini, pemuda itu menatap ke atas dan menyadari bahwa di depan ada jalan buntu. Seekor monster yang tidak dikenal muncul di depan mereka. Seekor babi batu yang memakan batu. Meskipun itu makhluk yang kuat, dia tidak agresif jika tidak diganggu. Buku referensi mengatakan bahwa mereka hidup di tempat-tempat yang banyak batu. Tetapi sangat mengejutkan bahwa mereka bahkan ditemukan di sini. Menurut deskripsi, hewan ini dengan cepat membuang limbahnya, sehingga mengubah struktur dungeon. Petra menyadari bahwa ekosistem dungeon ini sungguh luar biasa. Dia melihat sesuatu seperti ini untuk pertama kalinya dalam kehidupan nyata. Bagaimanapun, tokoh utama melihat ada masalah dalam hal ini. Platform yang mereka ingin naiki telah hancur. Sekarang hanya tersisa satu pilihan. Nagi memutuskan untuk melempar kail dengan tali ke babi batu dan menggunakannya untuk bergerak. Namun, jika mereka melewatkan dan memancing makhluk itu akan menjadi agresif. Tapi mereka tidak punya waktu untuk bertarung. Bandesta berkata bahwa sepertinya saatnya telah tiba baginya. Necromancer memperingatkan komandan untuk mengawasinya dengan seksama. Semua orang harus melihat bagaimana Bandesta mengatasi rintangan ini. Dia mengaktifkan panggilan jari-jarinya. 2 golem segmen terbentuk, kerikil dan batu bata. Pemuda itu berkata bahwa itu luar biasa. Kemampuan memanggil sangat langka. Jika makhluk yang dipanggil melekat pada kait, tali bisa dipasang tanpa memprovokasi babi batu. Tapi entah kenapa, golem bersegmen mulai bergerak aneh. Nero mengatakan bahwa di camp mereka memanggilnya bom meledak. Tidak ada yang percaya pada pasukannya karena dia memiliki kendali yang buruk atas mereka. Dan sebagai hasilnya, semuanya meledak. Bandesta mencatat bahwa mengendalikan makhluk yang dipanggil seperti melihat ke dalam cermin dan menggerakkan tangan kiri secara terpisah dari tangan kanan.
Jika dia harus mempertahankan kendali selama tidak lebih dari 5 menit, semuanya akan baik-baik saja. Dia berharap begitu. Meski ragu, waktu sangat sedikit. Jadi dia harus bertindak cepat sebelum semuanya meledak. Kerikil dan batu kerikil dilemparkan ke babi batu dan menempel padanya. Nagi berkata bahwa Bandesta sekarang harus bersabar. Saat pemanggilan, sebagian kesadarannya terhubung dengan makhluk-makhluk itu. Jadi dia harus berhati-hati. Protagonis berpikir bahwa meskipun dungeon ini sangat sulit, mereka sedikit beruntung. Tim mulai memanjat tali satu persatu, mendekati babi batu. Nagi menyimpulkan bahwa kemampuan para petualang yang menyertainya terbukti berguna di dalam dungeon ini, terutama para minion. Dengan mereka, akan lebih mudah melewati dungeon ini. Teriakan terdengar dari bawah. Mereka harus segera karena kondisi mereka memburuk. Nagi berkata mereka harus bertahan sedikit lebih lama. Mereka baru berjalan selama 3 menit. Bandesta meminta maaf dan mengatakan bahwa pasukannya akan meledak. Retakan yang muncul di kepalanya semakin tak terkendali. Di atas itu, dia merasa mual dan tidak bisa menahan lagi. Dia hampir muntah. Ledakan yang dijanjikan pun terjadi. Para pemuda menyebar ke berbagai arah sambil berteriak. Nagi berteriak agar semua memegang apapun yang bisa mereka pegang. Mereka harus memulai dari awal lagi. Jika mereka jatuh kembali ke titik awal, mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Pemuda itu memutuskan bahwa kerugian harus diminimalkan dan mengaktifkan keahlian khusus kurir. Bantalan udara. Tas serbaguna itu berbentuk bantal udara, dan semua orang jatuh ke atasnya. Bisa dibilang itu pendaratan yang lembut. Namun, seperti biasa dalam situasi seperti ini, bantalan udara bekerja secara elastis, dan semua orang terlempar tinggi ke atas karena inersia. Pendaratan di batu tertinggi berjalan dengan baik, tidak ada yang terluka. Nagi, yang memegang tali, menarik tas ke arahnya. Petra, pemeriksa ruang bawah tanah, berterima kasih kepada petualang atas bantuannya. Naron menambahkan bahwa Destar juga orang yang baik. Petra mengatakan bahwa mereka telah kehilangan banyak kemajuan waktu. Apakah mereka akan sampai di puncak tepat waktu? Sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Nagi menyadari bahwa tidak ada pilihan lain agar bisa sampai tepat waktu. Dia tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan ketahanan mereka. Pernyataan ini benar-benar menghancurkan para petualang. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Nagi bilang semua orang harus mengumpulkan kekuatan mereka. Pemuda itu mengeluarkan sebuah barang istimewa dari tas kurir. Sebuah perlengkapan panjat yang lengket. Sekarang mereka harus memanjat secara vertikal sampai ke puncak. Namun, mereka tidak bisa lengah. Jika satu orang jatuh, semua akan jatuh bersamanya. Bandesdar sangat ketakutan. Nagi memperingatkan bahwa semakin dekat mereka ke puncak, semakin banyak perangkap dan variabel yang akan mereka temui. Bagian dengan batu yang jatuh mulai. Kemudian kelompok melewati area yang tertutup es. Permukaannya sangat licin. Bagian dengan balok sempit adalah lintasan tersulit. Ada bagian dengan batu-batu meledak. Nero-Nero terkejut. Apa itu batu bata yang terbang ini? Nagi bilang jangan menyentuhnya. Itu batu-batu meledak. Nero-Nero meminta seseorang untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar dari sana. Bandesdar bertanya berapa jauh lagi mereka harus mendaki. Nagi menjawab bahwa mereka hampir sampai. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lagi. Para petualang yang kelelahan menyadari bahwa pemimpin regu mengulang hal yang sama untuk ke-10 kalinya. Nero-Nero menyatakan bahwa dia ingin melawan monster, bukan mendaki gunung. Itu bukan alasan dia menjadi seorang petualang. Nagi menjawab bahwa kali ini dia sedang mengatakan yang sebenarnya. Puncaknya sudah terlihat, namun tampaknya monster boss di lokasi ini menunggu mereka di puncak. Nero-Nero sangat senang. Akhirnya mereka bertemu dengan monster. Ini akan menjadi pertempuran resmi pertama Bandesdar. Pemuda itu tidak terlalu senang. Nero-Nero menyatakan bahwa dia akan menangani bos dan menunjukkan kepada anggota guild apa yang bisa dia lakukan. Memberikan dia peringkat tembaga saja adalah kesalahan. Bandesdar setuju karena mereka adalah elit dari camp pelatihan. Nagi berpikir bahwa berdasarkan kemampuan fisik dan bakat mereka, kedua orang ini memang di atas peringkat tembaga.
Ini mungkin karena necromancer dibenci dan kaum binatang baru saja berhenti menjadi budak. Nero berkata bahwa dalam skenario terburuk, pemimpin kelompok akan mampu mengatasi. Bagaimanapun, dia adalah petualang berperingkat emas. Nagi berpikir bahwa dia memilih keduanya karena mereka bisa menangani monster itu. Petra memandang ke puncak dan berkata bahwa ada yang tidak beres di sini. Monster bos di puncak adalah Lindworm, tapi warnanya tidak ungu. Jika Lindworm berubah menjadi ungu, itu hanya bisa berarti satu hal. Itu sudah mati. Monster itu benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat yang sama, sebuah pedang menancap di tubuhnya. Di dekatnya ada seorang pemuda yang mendengar keributan dan memutuskan untuk menyelidiki. Nagi menatap ke atas dan melihat pria ini. Orang asing itu menatap ke bawah dan menyadari keberadaan protagonis. Nagi menyadari bahwa bahaya telah muncul. Orang asing itu bergegas turun ke kelompok petualang. Dia mendarat di atas batu bersama para petualang. Menciptakan gelombang kejut, pahlawan kita melihat lencana di dada Stranger dan menyadari bahwa dia adalah anggota peringkat Mithril. Apakah ini pembatalan serangan? Orang asing itu berada di tengah-tengah anak muda itu. Dia berkata bahwa ini adalah masalah karena dia percaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam dungeon ini. Pemilik peringkat Mithril menyadari bahwa seharusnya ada terobosan di sini. Pahlawan kita tahu bahwa terkadang kita bertemu orang seperti itu. Lebih tepatnya, bukan manusia. Orang asing itu bertanya mengapa semuanya harus begitu rumit. Keempat orang ini akan dianggap mati saat penyisiran dungeon. Dia telah memutuskan begitu. Makhluk non-manusia ini sengaja mengatur agar dungeon dibobol. Di dunia ini, orang yang terdaftar di Guild Petualang mendapatkan peringkat sesuai kemampuan mereka. Peringkat awal dan terendah adalah porselen atau putih. Ini mencakup kurir dungeon, pekerja kantor guild, dan profesi lain yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Tahap berikutnya adalah tingkat petualang pemula, peringkat tembaga. Peringkat ini diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan bertarung minimal. Mereka lebih kuat dari orang biasa, tetapi tidak bisa diandalkan di dalam dungeon. Tingkat berikutnya adalah perak. Ini adalah para veteran berpengalaman dan terampil yang dapat menjalankan tugas mereka di dalam dungeon tanpa masalah. Menurut statistik guild, sebagian besar petualang termasuk dalam level ini. Di atasnya adalah peringkat emas. Petualang yang mencapai tingkat ini dapat memimpin kelompok pembersihan dungeon. Peringkat ini ditujukan untuk mereka yang memiliki bakat luar biasa atau pengalaman luas. Ini menandai akhir dari level standar. Tapi terkadang ada individu yang termasuk dalam elit. Peringkat Mithril. Orang-orang yang mencapai level ini disebut dewa yang telah melampaui manusia. Hanya mereka yang melampaui batas pemahaman manusia yang bisa mencapai level ini. Nagi merasakan aura yang menekan. Hanya sekali melihatnya sudah jelas bahwa bahkan mereka berempat pun tidak akan mampu mengalahkannya. Nagi mengajukan pertanyaan yang mengarahkan. Apakah Inspektur Petra mengenal petualang ini? Jawabannya adalah ya. Tidak banyak petualang dengan peringkat Mithril di kota ini. Gadis itu sebelumnya telah memberitahunya tentang Guild Dawn yang tidak sopan. Pria ini adalah komandan skuad Dawn Guild. Dia adalah seorang berserker bernama Dullahan. Dullahan mengenali Petra, yang bekerja sebagai inspektur untuk Guild. Tapi apa yang telah dia lupakan di dalam dungeon ini? Apakah dia memutuskan untuk bermain sebagai petualang? Petra berkata dia ingin menanyakan hal yang sama kepada petualang itu. Mengapa dia tidak melindungi dungeon ini? Gadis itu menambahkan bahwa dungeon itu akan mengalami celah. Mencegah rift adalah tugas utama sang petualang. Dullahan tersenyum sebagai balasan. Prajurit mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang tugas seperti itu. Para petualang hanya didorong oleh keuntungan mereka sendiri. Terkadang, runtuhnya sebuah dungeon bisa lebih menguntungkan daripada menyelesaikannya. Tokoh utama tidak pernah menganggap para petualang sebagai pahlawan, tapi bahkan dia pun tidak bisa membayangkan bahwa penjahat seperti itu ada. Jika dia benar-benar berniat menciptakan keretakan di dalam dungeon, semuanya harus dilakukan untuk menghentikannya. Tapi dia adalah petualang berperingkat Mithril. Melawannya akan gila. Protagonis mengatakan bahwa ada kesalahpahaman saat dia merogoh tasnya. Nagi menambahkan bahwa mereka tampaknya secara tidak sengaja mengganggu petualang itu.
Sebagai permintaan maaf, pahlawan kita menawarkan sebuah hadiah, sate terkenal dari sang master. Don Store. Nagi bertanya, apakah petualang itu lapar? Sate harus dimakan sebelum dingin. Nagi menyadari bahwa berhadapan langsung dengan bajingan ini bukanlah pilihan. Dia perlu melemahkannya. Dullahan mencoba kebab itu dan mengatakan rasanya sangat enak. Makanannya masih panas seolah-olah baru saja dimasak. Rasanya sangat enak. Koki telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia mengakui bahwa daging dimasak merata dan udang matang sempurna. Nagi berpikir bahwa petualang itu bisa makan sebanyak yang dia mau. Dullahan mencatat bahwa jamur abu yang ditambahkan ke saus memberikan rasa yang luar biasa pada hidangan itu. Sangat menakjubkan. Apakah pemuda itu benar-benar berpikir dia akan tertipu oleh trik yang begitu sederhana? Dullahan mengayunkan tinjunya dan berkata bahwa dia ingin membayar makanannya. Protagonis terkena pukulan dan terlempar jauh ke belakang, meninggalkan batu di belakangnya. Karena semua anggota skuad terikat oleh rantai tak terlihat. Mereka mengikuti komandannya. Yang terakhir dalam rantai, Naron. Menarik rantai itu, berusaha menahan sang komandan. Nagi melompat ke batu lain dan menarik semua rekannya ke arahnya. Dullahan memutuskan untuk mengejar mereka, mendekati gadis itu. Dullahan bertanya apakah mereka benar-benar tidak bisa mematahkan kutukan dari rantai itu. Jadi mereka hanya kurang beruntung. Dullahan menyerbu Naroner dan gadis itu bersiap melawannya. Akibat konfrontasi itu, ledakan terjadi di atas batu. Untuk melindungi Naroner, Bandestar memanggil Golem. Dullahan terkejut. Mengapa roh yang dipanggil begitu menyedihkan? Bandestar bertanya. Jadi ini pemimpin kelompok yang setuju ikut dungeon. Tapi kemudian tidak muncul. Dullahan tersenyum. Siapa yang berani masuk ke dungeon yang dibenci ini? Ternyata mereka seorang necromancer dan perwakilan dari ras binatang. Tidak mungkin membayangkan sampah yang lebih tidak berguna. Bandestar berkata kepada Naron bahwa dia tidak perlu takut. Ketika komandan kembali, akan ada 3 dari mereka melawan 1. Sampai saat itu, mereka hanya harus bertahan. Gadis itu menjawab bahwa dia mengerti, terutama jika serangan itu bersifat fisik. Golemnya yang tak bisa dihancurkan bisa bertahan selama yang diperlukan. Bandestar berkata bahwa mereka akan bertindak seperti saat latihan dan segera menyerang. Golem dan gadis itu mendukungnya. Petra bertanya kepada Nagi apakah dia baik-baik saja. Inspektur menambahkan bahwa dia telah memberikan pertolongan pertama sebaik mungkin. Nagi menyarankan bahwa dia mungkin saja pingsan sebentar dan menanyakan tentang situasi saat ini. Petra menjawab bahwa situasinya tidak terlalu baik. Naronero dan Destar bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak akan mampu bertahan lama melawan lawan seperti itu. Nagi mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya. Dia seharusnya mempertimbangkan bahwa racun itu mungkin tidak mempan pada petualang berperingkat Mifral. Petra terkejut. Poison apa yang dia maksud? Nagi meminta inspektur untuk memberitahu lebih banyak tentang petualang ini. Jika dia memang dari peringkat Mifral, pasti dia dikenal luas di berbagai kalangan. Petra mengatakan bahwa dalam pertarungan jarak dekat antar petualang peringkat Mifral, dia tak tertandingi. Dia memiliki pengalaman yang cukup dalam membersihkan dungeon. Dia sering berhadapan dengan petualang lain, jadi dia sangat mengenal duel dan kompetisi antar petualang hebat. Tekniknya dengan pedang raksasa sangat menakutkan. Mereka bilang dia memotong ogre menjadi 2 dengan 1 pukulan. Nagi bilang ini kabar baik. Setidaknya dia sekarang tidak memiliki pedang itu. Melihat pertarungan itu, pahlawan kita menyadari bahwa pria ini tampaknya tak terkalahkan. Namun, meskipun begitu, waktu yang tersisa sangat sedikit. Bahkan jika tujuan sangat dekat, tidak bisa dicapai dalam waktu itu. Jika mereka bisa menghilangkan kutukan dari rantai itu, mereka bisa berpisah dan masing-masing mencoba mencapai puncak dengan caranya sendiri. Nagi berpikir bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dan melihat rantai itu, tetapi mereka tetap terikat oleh itu. Inilah kerentanan mereka. Jika satu jatuh, semuanya akan jatuh. Tapi jika dilihat dari sudut lain, jika satu mendaki, semua akan ikut mendaki. Ini bisa menjadi keuntungan. Jika mereka bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan,
Mungkin mereka bisa mengalahkan petualang level Myfral dan menyelesaikan dungeon tepat waktu. Pahlawan, kita mulai merenung. Saat ini, dia hanyalah pemimpin sementara kelompok itu. Jika dia adalah pemimpin sejati, dia akan menggunakan semua kartu yang dimilikinya. Masing-masing dari mereka tidak berarti sendiri, tetapi dengan menggunakan alat dan kemampuan petualangnya. Semua kartu ini bisa digunakan untuk strategi. Nagi bertanya kepada inspektur apakah dia bisa menggunakan kemampuan pelacakannya untuk menentukan medan dan menghitung jarak ke target. Petra menjawab bahwa dia bahkan bisa menggambar peta. Nagi meminta inspektur untuk segera melakukannya. Petra langsung mulai membuat peta. Proses pembuatan peta dan pembuatan gambaran 3 dimensinya sedang berlangsung. Nagi mencatat bahwa ketepatan peta ini lebih tinggi dari yang dia duga. Pahlawan kita mencatat bahwa inspektur memang seorang pengintai yang luar biasa. Gadis itu menjawab bahwa itu hanya dasar-dasarnya. Petra menambahkan bahwa peta sudah siap. Nagi menjawab bahwa mereka akan menggunakannya untuk menganalisis monster tersebut. Pemuda itu berkomentar bahwa ini bukanlah pertarungan antara manusia melawan manusia, tetapi manusia melawan monster. Saat menjelajahi dungeon, para petualang sering menghadapi monster yang lebih kuat dari mereka. Apakah Bu Petra tahu bagaimana para petualang berhasil mengalahkan monster seperti itu? Gadis itu menyarankan agar para petualang menggunakan pengalaman dan strategi. Nagi mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang salah. Rahasia para petualang mengalahkan monster yang lebih kuat adalah kecerdikan, menemukan titik lemah, menyergap, dan melakukan serangan mendadak. Menggunakan segala macam cara curang, begitulah mereka menang. Oleh karena itu, untuk mengalahkan monster ini, mereka harus bertindak dengan licik. Pada saat terakhir, Dullahan menyambar panah yang melayang ke arahnya. Nagi berkata bahwa jika penyergapan berhasil, bahkan panah yang begitu menyedihkan pun bisa berhasil. Keahlian khusus kurir, bom jaring, diaktifkan. Dullahan terjerat dalam jaring dari kepala hingga kaki. Sang petualang berkata dia lelah dengan semua ini. Pada saat itu, pahlawan kita memutuskan untuk menghadapi dia langsung. Keahlian khusus kurir, ledakan jamur abu, diaktifkan. Dullahan mencatat bahwa lawannya sangat menyebalkan. Dia sepenuhnya menutup area dengan layar asap. Petualang dari peringkat Myford tidak menyangka pemuda ini akan memberikan perlawanan yang begitu keras kepala. Nagi bertanya kepada rekan-rekannya bagaimana perasaan mereka. Ben Destar menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Nagi bertanya apakah Destar masih bisa memanggil minion. Destar melaporkan bahwa 2 makhluk tersedia. Nagi berasumsi bahwa ini seharusnya cukup. Komandan skuad berkata kepada mereka untuk mendengarkan dengan seksama. Karena dia tahu cara untuk mengeluarkan mereka dari keadaan sulit ini, Dullahan muncul dari kabut dan berpikir bahwa dia belum pernah mendengar pendekar pedang yang bertarung seperti ini. Tampaknya pria ini bersembunyi bersama sekutunya di balik batu lain. Petualang itu melihat garis besar lawannya di dalam kabut. Dullahan menganggap mereka terlalu gegabah jika dia telah membuat layar asap. Setidaknya, dia tidak seharusnya menunjukkan dirinya begitu jelas. Sang petualang mengaktifkan tinjunya, mengisi energi, dan bersiap untuk menyerang. Tinjuannya mengenai sasaran. Tetapi ternyata sasaran itu adalah golem batu. Dullahan terkejut. Bisakah golem berbicara? Dia baru saja mendengar sebuah suara. Golem itu memiliki tas di belakang punggungnya. Sang petualang berpikir bahwa suara itu berasal dari tas aneh ini. Dullahan bertanya-tanya di mana anak itu sekarang. Sebuah tali menjulur dari dalam tas ketika kabut menghilang. Petualang itu melihat seorang pemuda memegang tali dengan tangannya. Dullahan menyadari bahwa itu adalah tipu muslihat untuk mengalihkan perhatiannya dan diam-diam memanjat ke atas. Petualang itu mencatat bahwa itu terlalu kasar. Sekarang setelah dia mengetahui keberadaan mereka, mereka tidak akan bisa memanjat tali itu. Nagi bertanya apakah Dullahan yakin dengan ucapannya. Tokoh utama berkata mereka harus segera, karena saingan mereka telah melihat mereka. Ban Destar juga muncul dari kabut. Sebuah kait dengan tali dilempar ke atas. Destar berjanji akan berhasil. Golem dengan kait melompat ke atas dan mendekati tubuh bos monster. Golem itu mengaitkan sisik monster.
Waktu habis, dan monster mulai membengkak sebelum meledak. Terjadi ledakan besar. Pada saat itu, golem lain sedang menahan Dullahan. Petualang itu berpikir bahwa orang ini sengaja menghitung semuanya, bermaksud menjebaknya dalam posisi ini. Golem itu terus memegang Dullahan, menghalanginya untuk mengejar pasukan. Dia memutuskan sudah saatnya pergi dari sana dan berusaha membebaskan diri. Dia tahu itu tidak akan mudah. Golem ini memiliki kekuatan terbesar. Nagi ingat bahwa ini bukanlah pertarungan biasa antara manusia dan manusia. Ini adalah pertarungan antara manusia dan monster. Ada monster yang tidak bisa dikalahkan. Jika tujuannya bukan untuk menghancurkan monster, mengapa repot-repot melawannya sama sekali? Setelah ledakan di atas, bos monster mulai jatuh, dan tali yang terikat padanya mulai menarik pasukan ke atas. Di sisi lain, Dullahan terlempar dari batu dan mulai jatuh. Pahlawan-pahlawan kita berada di atas, dan mereka hanya tinggal sedikit lagi untuk berlari. Nagi berada di depan dan memerintahkan semua orang untuk cepat. Ujung dungeon sudah terlihat di depan mata, meskipun waktu tinggal sedikit, mereka harus berhasil. Nagi mengatakan bahwa kali ini, Nero pantas mendapatkan sebagian besar penghargaan atas kemenangan itu. Tanpa para petualang ini, pahlawan kita tidak akan mampu melempar tali melewati bagian atas yang lebih dari 50 meter tingginya. Sulit dipercaya bahwa ini bisa dilakukan hanya dengan kekuatan. Sangat mengesankan. Nero berkata bahwa itu tidak sulit baginya. Dia mencoba sedikit dan berhasil. Pandestar mengatakan bahwa siapa saja bisa melakukannya jika mereka memiliki kekuatan yang cukup. Pemuda itu berkata bahwa apapun yang dikatakan orang lain, dia, Ban Destar, adalah pahlawan utama di dalam dungeon. Destar menambahkan bahwa dia bahkan mengalahkan berserker yang membosankan itu, dan apalagi mampu mengaitkan tali di titik yang tepat. Destar menyatakan bahwa dia bahkan lebih keren daripada petualang Mithril. Nero mencatat bahwa yang dilakukan pria ini hanyalah dipukul di wajah. Petra berkata bahwa para petualang di belakang sangat bahagia. Nagi menambahkan bahwa dia juga menyadarinya. Bagi mereka berdua, ini mungkin kali pertama mereka menyelesaikan dungeon. Dan selain itu, kemenangan terasa lebih cerah saat semua orang berkontribusi, bukan saat satu orang menarik yang lain. Meskipun dia hanya mengawasi dari pinggir lapangan, pahlawan kita menambahkan bahwa Petra juga memberikan kontribusi besar. Pemeriksa mencatat bahwa dia hampir tidak melakukan apa-apa. Nagi tahu bahwa mata-mata memiliki keahlian khusus, membaca medan. Namun, ini biasanya terbatas pada kemampuan dasar, tetapi bertentangan dengan kepercayaan umum. Petra langsung membuat peta yang sangat rinci dalam format 3D. Berkat peta ini mereka bisa menentukan lokasi dengan akurat. Pemuda itu melanjutkan bahwa bisa dikatakan ini setara dengan kemampuan seorang pengintai profesional. Petra berpikir bahwa keunggulan Nagi terletak pada kemampuannya untuk dengan cepat mengembangkan dan melaksanakan rencana ini. Dan itu adalah kontribusi terbesar bagi operasi ini. Apakah pemuda itu yakin bahwa dia seorang kurir? Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi kurir? Destar bertanya kepada komandan apa yang akan terjadi pada si berserker ini. Nagi menjawab bahwa bahkan tidak perlu bertanya atas apa yang telah dia lakukan. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Setelah itu, dia harus dilarang menjadi petualang. Petra setuju bahwa Dullahan telah melakukan kejahatan serius. Tapi masalahnya, dia adalah seorang petualang berperingkat Mifor. Semakin tinggi peringkat seorang petualang, semakin besar perlindungan mereka dari hukuman atas kejahatan. Selain itu, petualang peringkat Mithril menerima dukungan dari negara. Jadi sangat mungkin dia hanya akan didenda saja. Nero dan Desar berkata terkejut bahwa itu tidak percaya. Deshar menambahkan bahwa dia benar-benar tidak peduli. Bahkan jika itu adalah hukum, dia akan menangani Dullahan di luar dalam sendiri. Nero menyarankan bahwa Desar akan kembali meninju lawannya di wajah. Nagi berkata bahwa ini adalah ide yang sangat berbahaya. Mereka hanya melihat sebagian kecil dari kekuatan pembantai ini. Layak untuk melihat-lihat sekeliling. Tubuh suku Nul yang menjaga pintu masuk kastil tergeletak di mana-mana. Dullahan telah menghancurkan mereka semua sendirian. Destar mencatat bahwa dia juga bisa melakukan hal yang sama.
Nero menambahkan bahwa mereka hanya belum diberi kesempatan. Nagi menunjukkan bahwa ini tidak penting. Jika dilihat dari luka di tubuh mereka, jelas bahwa semuanya telah dihancurkan dengan satu pukulan. Keahlian khusus seorang petualang muncul saat dia menggunakan item yang tepat. Protagonis menambahkan bahwa dalam pertarungan melawan keduanya, si Berserker tidak menggunakan pedang maupun keahliannya. Bahkan dengan tangan kosong, dia memberi pukulan keras kepada semua orang. Destar terkejut. Benarkah memang ada perbedaan level seperti itu? Bagaimanapun, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pukulan itu. Sekarang saat dia memikirkannya, menjadi jelas. Pedang dua tangan sang berserker tertancap di hati monster. Mungkin dia juga menghancurkan bos ini dengan satu pukulan. Nagi memikirkannya dan merasa takut. Bagaimanapun, si pemburu telah jatuh bersama Lindworm. Itu berarti dia telah mendapatkan kembali pedangnya. Dullahan, dengan pedang di tangan, berkata bahwa permainan yang sebenarnya akan segera dimulai. Nagi mempercepat lari dan berteriak agar semua orang berlari ke arah yang berbeda. Pasukan panik dan mulai menyebar ke berbagai arah. Berserker mengaktifkan keahlian khusus bernama serangan raksasa. Batu tempat puncak berada terbelah dua. Pahlawan kita bergantung pada bagian yang terpotong dan menggantung di udara. Berpegangan pada rantai. Protagonis berada di depan. Dia menatap ke bawah dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Petra, yang mengikutinya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, dua dari mereka terluka parah. Naron dan Destar terluka dan pemuda itu bahkan kehilangan kesadaran. Nagi berpikir bahwa Berserker ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, Dullahan yang melompat dari batu ke batu hampir mengejar mereka. Dia benar-benar monster. Nagi menyadari bahwa jika mereka menunda, Berserker itu akan mengejar mereka. Hanya tersisa 3 menit untuk menghentikan kegilaan ini. Mereka harus setidaknya mencoba. Nagi berpikir bahwa dia hanyalah seorang kurir. Tapi selama waktu ini, mengangkut beban yang tak terhitung. Dia telah melatih dirinya sendiri. Jadi, beban yang sangat berat bukanlah hal yang baru baginya. Sekarang situasinya serupa. Hanya bobotnya sedikit lebih berat. Pemuda itu yakin dia pasti bisa. Yang terpenting adalah tidak menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan. Waktu semakin menipis. Dullahan semakin mendekat, tapi sang protagonis tidak menyerah. Dengan usaha terakhir, para pemuda itu mendaki ke permukaan datar. Nagi sedang menggendong Destar yang terluka. Dullahan melompat dari batu ke batu. Mendekati puncak, para pemuda memasuki istana pusat. Hanya tersisa beberapa langkah lagi. Di aula utama, inti dari ruang bawah tanah melayang di udara. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Nagi berpikir bahwa sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah menghancurkan inti ini. Pahlawan kita mengeluarkan pedangnya dari tas dan langsung melemparkannya ke inti. Namun, dalam sekejap berikutnya, terjadi ledakan di dalam ruangan. Semua orang berbalik. Dullahan muncul dengan pedang dua tangannya di dekat ledakan itu. Sang berserker berhasil menyingkirkan pedang pahlawan kita. Pedang itu terbang ke samping dan menancap di tanah. Dullahan berkata waktu sudah habis. Segera setelah kata-kata ini, inti dari dungeon meledak di belakang sang berserker. Sebuah kilatan terang muncul bersamaan dengan ledakan itu. Kilasannya begitu kuat sehingga bahkan penduduk desa di luar dungeon bisa melihatnya. Para tetua desa menyaksikan ledakan besar itu dan bertanya-tanya, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Monster bersenjata besar muncul dari dalam dungeon. Nero melihat sekumpulan monster dengan mata bersinar berdiri di depannya. Para petualang mengatakan bahwa monster di dalam dungeon telah bangkit kembali. Petra menyadari bahwa jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Apakah ini mungkin celah di dalam dungeon? Dullahan memegang leher protagonis dan mengangkatnya dari tanah. Berserk bertanya, tidak peduli berapa kali dia menontonnya, dia tidak pernah bosan. Nagi bertanya apakah ini berarti Dullahan bukan yang pertama kali menyebabkan celah itu. Berserk mengonfirmasi dan menambahkan bahwa orang seperti pria ini tidak akan pernah mengerti apa-apa. Ruang bawah tanah yang rusak akhirnya akan dipulihkan, menjadi lebih kuat. Dan itu berarti hadiah di dalamnya akan jauh lebih baik. Nagi terkejut.
Apakah Dulahan melakukan semua ini demi hadiah? Apa dia tidak peduli dengan kerusakan yang akan ditimbulkan kepada penduduk desa? Berserk menjawab bahwa yang dia pedulikan hanyalah harta rampasan. Pahlawan kita sudah terbiasa dengan ini. Seorang petualang bukanlah pahlawan atau penyelamat. Nero berkata bahwa setelah pukulan itu, kepalanya berputar-putar. Nagi menyarankan bahwa itu adalah gejala kehabisan mana. Dia tidak yakin pasti, tetapi dia pernah mendengar bahwa keterampilan khusus menghabiskan banyak ether, atau mana, adalah energi yang memungkinkan para petualang menggunakan bakat mereka. Mengingat Nero menggunakan kemampuan khususnya untuk pertama kalinya, konsekuensi seperti itu mungkin terjadi. Nero mencatat bahwa dia hanya menggunakannya 2 kali. Nero berkata bahwa keterampilannya luar biasa. Bandesta memegang sesuatu di tangannya. Dia bilang bahwa golem telah melemparkannya. Apa itu bisa jadi? Nagi menyarankan bahwa itu mungkin adalah gema dari jiwa-jiwa. Pemuda itu menambahkan bahwa dia jarang bertemu dengan petualang yang memiliki kelas necromancer. Jadi, dia tidak bisa memastikan, namun sejauh yang dia tahu, para necromancer mampu mengumpulkan jiwa monster yang gelombangnya cocok dengan mereka sendiri. Destar teringat membaca sesuatu yang serupa di buku pelajaran. Bandestar menambahkan bahwa dalam kasus itu miliknya. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul di benaknya. Destar mengatakan bahwa keterampilannya sendiri adalah Fana Black, juga dikenal sebagai golem bersegmen. Destar berpikir dia mengerti bagaimana itu bisa digunakan. Sebuah gema dari jiwa golem kuning ditempatkan di ibu jarinya. Jempol yang memanggil dari jari itu diaktifkan. Itu adalah keahlian necromancer khusus, membangkitkan makhluk mati. Sebuah golem besar muncul dari jarinya. Destar menyadari bahwa ukurannya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Sudah sulit baginya untuk mengangkat kepala. Pria muda itu memerintahkan golem untuk berlutut. Golem itu berlutut dan Destar berkata bahwa itu akan lebih baik begitu. Nero marah. Bagaimanapun, dia telah berusaha lebih keras daripada siapapun. Mengapa dia mendapatkan golem seperti itu? Destar bilang itu karena dia adalah seorang jenius sejati. Nagi berpikir bahwa begitulah cara para petualang menjadi lebih kuat. Tidak heran orang biasa tidak bisa mengikuti mereka. Meski pertumbuhan keduanya tentu saja memberi semangat di dunia ini. Kamu membutuhkan sebanyak mungkin petualang kuat untuk menghancurkan dungeon. Protagonis berkata bahwa bagaimanapun juga, mereka telah mengalahkan penjaga. Yang tersisa hanyalah memeriksa ruangan rahasia. Nagi memperingatkan semua orang untuk tetap waspada. Bahkan jika mereka mengalahkan penjaga, tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di dalam ruangan rahasia. Jika ada hadiah yang bagus di sana, mereka akan bisa mencapai jumlah emas yang dibutuhkan dan para petualang akan bergabung dengan guild. Mungkin bahkan ada sisa. Destar menginginkan banyak uang karena dia sangat ingin bergabung dengan guild dan berhenti bekerja keras sampai mati di tambang ini. Nagi bertanya-tanya bagaimana bisa mereka berdua sekarang selalu bersama dan bahkan ingin bergabung dengan guild bersama. Destar menjawab bahwa dia bahkan tidak ingat kapan mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Bagaimana awal mula persahabatan mereka? Nero, seperti yang kamu lihat, adalah seorang pemuda yang suka berdebat dengan lawannya. Destar berteriak agar mereka berhenti membahas semuanya terus-menerus. Lelucon seperti itu tidak dapat diterima oleh seorang petualang jenius yang sedang berkembang. Nero mengatakan bahwa dia dan Destar adalah lulusan terbaik dari institusi pendidikan. Itulah sebabnya mereka selalu bersama. Destar mengatakan bahwa dia setuju. Sekarang mereka juga memiliki keahlian khusus, mereka tak terkalahkan. Ben Destar bertanya kepada komandan tentang tas menarik apa yang dia miliki. Nero menambahkan bahwa dia juga sudah lama penasaran tentang itu. Pasti banyak hal menarik di dalam tas itu. Destar bertanya apakah komandan adalah seorang pendekar pedang. Nagi menjawab bahwa kasus seperti dia jarang terjadi. Jadi tidak mengherankan bahwa mereka berdua tidak tahu apa-apa. Biasanya saat upacara kelahiran kembali, kebanyakan orang diberikan kelas yang sesuai dengan mereka. Namun, terkadang kebangkitan tidak muncul dalam bentuk bakat, melainkan dalam bentuk barang khusus atau perlengkapan pribadi. Protagonis menambahkan bahwa tasnya adalah salah satu barang seperti itu. Biasanya barang seperti itu tidak berguna.
dan dianggap bahwa orang tersebut sial, Nero berkata dia tidak tahu bahwa hal seperti itu ada. Bisakah dia menyentuh tas itu? Nagi mengizinkannya menyentuhnya dan menambahkan bahwa bagi Nero itu hanyalah tas biasa. Nagi mencatat bahwa jika dia memasukkan tangannya ke dalam tas ini, keajaiban akan terjadi. Setelah mengatakan ini, pahlawan kita mengeluarkan 2 permen lollipop dari dalam tas. Nagi mencatat bahwa tas ini menjaga barang tetap dalam kondisi yang sama seperti saat dimasukkan. Itulah sebabnya semuanya tetap segar. Nero mencatat bahwa dengan kemampuan seperti itu, seseorang bisa mendapatkan banyak uang. Destar setuju. Seseorang bisa saja melewatkan masuk ke dalam dungeon sama sekali dan menggunakan tas ini sebagai bisnis. Nagi berkata bahwa awalnya dia memang menggunakan tas itu untuk mengumpulkan modal awal. Kadang-kadang dia membawa makanan dari tempat terbaik dan menjualnya tepat di depan dungeon. Nagi menambahkan bahwa dia juga membantu pengiriman perlengkapan dan persediaan dalam jumlah besar. Namun, tujuannya bukan kekayaan, jika berkat bantuannya. Bahkan satu petualang saja bisa menghancurkan dungeon lain. Itu sudah cukup. Nagi berkata bahwa mereka sudah mencapai ujung ruangan. Hadiah untuk ruangan rahasia ini menunggu para pemuda. Nero mengatakan itu semacam altar aneh. Dikatakan bahwa pria-pria ini jarang ditemui. Mereka disebut patung tukar. Jika kamu memberi mereka sesuatu yang mereka sukai, mereka akan menukarnya dengan hadiah. Nero berkata bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Pahlawan kita menunjuk salah satu patung dan berkata bahwa itu terlihat seperti seorang petani. Dia pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Jika kamu memberi petani patung dengan hasil panen tertentu, hasilnya tidak akan lama lagi terlihat. Patung itu tampak seperti sebuah kristal. Itu adalah tanda terima kasih. Nagi berkata bahwa sekarang mereka memiliki sebuah zamrud. Nagi menambahkan bahwa batu ini saja akan menutupi semua biaya serangan dan memungkinkan mereka bergabung dengan guild. Nero berkata bahwa dalam hal itu mereka harus menawarkan sesuatu kepada patung berikutnya. Nagi menyarankan bahwa patung lain mungkin menggambarkan seorang penyihir. Dia belum pernah melihat patung seperti itu sebelumnya. Seperti apa mungkin? Dikirimlah sebuah batu ajaib. Patung itu menjadi marah dan pahlawan kita memutuskan bahwa dia tidak menyukai benda ini. Nero bertanya-tanya apakah hanya ada satu kesempatan. Nagi tidak menyangka bahwa sebuah kesalahan akan menyebabkan lendir kelemahan tumpah. Sekarang rasanya seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya. Ini berarti patung terakhir harus didekati dengan hati-hati khusus. Patung terakhir adalah zombie. Nero berkata bahwa jika ini adalah kesempatan terakhir, tidak boleh ada kesalahan. Segalanya harus dilakukan dengan benar agar berhasil. Gadis itu menambahkan bahwa jika itu adalah zombie, mungkin dia membutuhkan daging atau darah. Necromancer Destar berkata bahwa dalam kasus itu dia bisa menyerahkan jarinya. Nero mencatat bahwa itu tidak akan cukup dan menyarankan untuk menukar Destar sendiri. Nagi berkata dia ingin memikirkannya dan memasukkan tangannya ke dalam tas. Ada sisa tulang yang mereka bawa dari penjara makam. Tas itu juga berisi darah troll dan daging mentah milik binatang buas. Nagi bertanya-tanya, apakah itu benar-benar yang diinginkan patung zombie? Bagaimanapun, zombie itu pernah menjadi manusia. Jika begitu, mungkin itulah yang sebenarnya diinginkannya. Protagonis memikirkan tentang apel itu. Itu adalah apel emas dari wilayah Santo. Saat dikonsumsi, itu memiliki efek penyucian. Itu adalah risiko. Tetapi apel itu adalah buah istimewa dari wilayah selatan. Di wilayah ini, tanahnya mengandung energi suci dan memiliki efek penyucian. Mungkin zombie itu sebenarnya ingin disembuhkan. Zombie itu memakan apel dan mulai sembuh. Patung zombie berubah menjadi patung tersembunyi. Jackpot. Sebagai balasan, pahlawan kita menerima sebuah peti dari patung itu. Itu adalah sebuah peninggalan. Di guild, administrator terkejut. Apakah para petualang benar-benar mengumpulkan semua ini? Destar berkata bahwa bagi mereka, petualang brilian. Itu lebih mudah dari mudah. Nero menambahkan bahwa sekarang mereka hanya perlu diterima di guild. Administrator berjanji seperti itu. Destar mengatakan bahwa awalnya dia pikir administrator hanya ingin mendapatkan uang dari mereka.
Tapi sekarang setelah mereka melewati semua ini sendiri untuk mengumpulkan emas yang diperlukan, dia menyadari bahwa gadis itu hanya ingin mereka tumbuh dalam prosesnya. Nero menambahkan bahwa berkat ini, dia bahkan telah bangkitkan sebuah keahlian khusus. Administrator mengatakan bahwa para petualang ini telah memahaminya. Gadis itu berpikir bahwa sekarang dia akan bisa pergi berbelanja. Petra melihat para petualang dan berkata, akhirnya mereka semua kembali. Petra memperhatikan lambang guild para pemuda itu. Jadi mereka memang sudah bergabung dengan guild. Nero mengatakan bahwa guild tidak bisa melewatkan bakat seperti mereka. Destar menambahkan bahwa itu harus diakui. Guild Angin Matahari Terbenam memang memiliki selera yang bagus. Nero mengatakan bahwa mereka telah menuju ke bagian terdalam dari penjara tambang dan menghabiskan seluruh hari untuk menambang biji. Setelah itu, Bans meledakkan sebuah ledakan dan kemudian golem muncul. Pada saat itu, bakatnya aktif dan mereka berakhir di sebuah ruangan tersembunyi. Nagi berkata bahwa mereka datang ke sini untuk satu hal. Dia bertanya apakah ada yang memiliki alat identifikasi. Pemuda itu memiliki artefak pejuang yang tidak teridentifikasi. Petra bertanya-tanya apakah para petualang menemukan artefak ini di dalam penjara penambang. Petra mencatat bahwa para pemuda itu memang beruntung jika mereka berhasil masuk ke ruangan tersembunyi. Inspektur menambahkan bahwa dia juga bisa melakukan identifikasi sederhana. Destar menyarankan untuk menjual barang itu saja. Nero berkata dia tidak setuju. Itu adalah artefak berharga yang dia terima setelah kemenangan pertamanya melawan monster. Hal seperti itu tidak bisa dijual. Destar terkejut. Apakah itu benar-benar sebuah artefak? Pemuda itu bertanya lagi, apa itu? Nero bertanya apakah itu lebih baik dari Zamrud. Nagi berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Artefak adalah perlengkapan khusus yang digunakan secara khusus oleh para petualang. Ini jauh lebih mahal daripada perlengkapan biasa. Sekarang mereka memiliki artefak pejuang di depan mereka. Sampai proses identifikasi lengkap dilakukan, itu tidak bisa digunakan. Nagi menyadari bahwa takdir telah membuat Lady Nero bangkitkan keahlian khususnya di dalam dungeon ini dan langsung menemukan artefak pejuang. Nagi bertanya apa yang harus dilakukan dengan artefak ini. Bagaimanapun, kamu dan Destar berpikir hal yang sama. Destar berkata bahwa mereka akan memberikan artefak ini kepada Lady Nero sebagai hadiah atas kebangkitannya. Nero sangat senang. Apakah mereka benar-benar akan memberikannya sebagai hadiah? Destar berteriak bahwa dia telah mengatakan untuk menjualnya, bukan memberikannya. Jika mereka menjualnya, mereka bisa membeli perlengkapan yang lebih baik di toko dengan uang itu dan masih punya sisa. Petra mengatakan itu tidak bisa diterima. Sebuah artefak tidak bisa dibandingkan dengan perlengkapan biasa. Itu sama saja dengan penghinaan. Sebuah artefak adalah kebanggaan dan kebahagiaan seorang petualang. Mereka adalah teman yang dapat diandalkan di dalam penjara bawah tanah. Setiap artefak adalah benda ajaib dengan kemampuan unik. Yang terpenting, mereka sangat cocok dengan Aether. Mereka bilang bahwa bahkan satu artefak yang cocok dengan Aether seorang petualang dapat secara dramatis meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Banyak petualang menjelajahi dungeon khusus untuk mencari artefak. Beberapa petualang tingkat tinggi bahkan menutupi seluruh tubuh mereka dengan artefak. Namun ironisnya, keberadaan artefak itu sendiri justru mengurangi kemampuan seperti tas milik protagonis. Tidak peduli seberapa berguna kemampuan itu, dunia ini penuh dengan artefak sihir seperti itu. Petra mengumumkan bahwa dia sekarang sedang mengidentifikasi artefak tersebut. Kemampuan pelacakan khusus identifikasi diaktifkan. Artefak petarung nomor 500. Copy code. Muncul. Artefak menyalin kemampuan pemiliknya. Nero terkejut. Mengapa dia tiba-tiba memakainya? Artefak itu akhirnya berada di tangan gadis itu. Destar memberitahu Nero untuk segera melepasnya karena mereka ingin menjualnya. Petra mengucapkan selamat padanya. Artefak ini sangat cocok dengan Aether Miss Nero. Terkadang yang terjadi adalah bukan orang yang memilih artefak, tetapi sebaliknya. Destar bertanya apakah komandan juga memiliki artefak. Dia merasakan sesuatu yang serupa. Nagi menunjukkan pedangnya dan berkata bahwa dia menemukannya di dalam makam. Tapi pedang itu tidak dalam kondisi terbaik. Katanya artefak sulit diperbaiki. Petra tidak mengerti bagaimana pedang ini dirawat.
Nagi setuju. Satu ayunan dan pedang itu akan patah. Mungkin artefak ini tidak begitu bagus. Petra pikir artefak ini terbuat dari baja hitam Barilok. Apakah Nagi benar-benar bisa merusak pedang ini begitu parah dengan satu pukulan? Semakin gadis itu mempelajari tentang pria ini, semakin heran dia menjadi. Destar menyarankan menjual pedang itu. Petra berpikir bahwa Tuan Nagi terus maju. Meskipun dia tidak berbakat, Nagi meminta maaf dan mengatakan bahwa mereka memiliki janji. Jadi mereka harus kembali ke kantor guild. Di kantor guild, Agnes mempelajari peta dengan saksama. Dia berpikir bahwa ini sudah lokasi ke-30. Semua dungeon di mana terobosan baru-baru ini terjadi tampaknya terhubung dalam satu garis, membentuk semacam urutan. Sepertinya ini bukan kebetulan. Masing-masing dari mereka terhubung dengan Guild Dawn berdasarkan tren. Dungeon berikutnya yang kemungkinan besar akan mengalami terobosan sudah ditandai di peta. Jika mereka berhasil mencegah terobosan sebelum dimulai, konfrontasi langsung dengan Dawn Guild tidak dapat dihindari. Bos mengatakan bahwa tidak akan ada toleransi untuk kesalahan atau rintangan apapun, dimulai dari penjara yang retak di mana V muncul secara pribadi, dan berakhir di penjara makam di mana mereka yakin akan terjadi terobosan. Mereka sudah menghadapi perlawanan lebih dari sekali. Setiap kali dimulai saat matahari terbenam fajar. Itulah sebabnya kali ini terobosan harus terjadi dengan segala cara. Bahkan jika harus mengeliminasi semua orang yang menghalangi, pemuda itu bertanya apa yang membuat komandan begitu takut. Dia menambahkan bahwa kali ini, Ye telah pergi ke sana. Dia memegang seperti ular anaconda. Pemuda itu menambahkan bahwa bahkan dia berusaha menjauh darinya. Dia sendiri memperingatkan bahwa Agnes adalah mangsanya. Agnes menganggap bahwa Serikat Fajar adalah pemain yang terampil. Mereka sendiri yang menyebabkan terobosan, lalu dengan gagah berani menekannya agar tidak mencurigai asosiasi. Tapi apa gunanya? Apa yang mereka dapatkan dari semua ini? Para pemuda itu masuk ke kantor dan bertanya apakah Nona Agnes memanggil mereka. Nagi bertanya apa urusan mereka dengan dia. Agnes mengatakan bahwa guild mereka, Sunset Wind, akan membersihkan sebuah dungeon peringkat A di mana kemungkinan besar akan terjadi terobosan. Destar merasa senang. Akhirnya, akan ada tugas yang layak dengan kecerdasan seorang petualang. Nero menambahkan bahwa mereka akan membersihkan semuanya. Agnes berkata itu tidak mungkin karena mereka berdua terlalu lemah. Nero menunjukkan bahwa Agnes belum melihat kemampuan khususnya. Baru-baru ini dia mendapatkan jiwa golem. Yang perlu diingat, Agnes mengulangi bahwa mereka tidak akan bertahan di dalam dungeon ini. Nero berpikir bahwa aura yang memancar dari wakil kepala guild itu sangat menakutkan. Perbedaan tingkat ether sangat besar. Para pemuda bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tidak berguna? Nagi mencatat bahwa jika Lady Agnes memang memanggil mereka, pasti ada alasannya. Wakil kepala mengonfirmasi hal ini. Dia dan kelompok Knights akan membersihkan dungeon peringkat A. Tapi anehnya, sebuah dungeon muncul yang pas untuk Nagi, terletak di lembah barat laut. Sebuah dungeon besar yang dalam ke bawah tanah. Dungeon ini juga dikenal sebagai sarang semut. Agnes berkata bahwa ketiga petualang ini harus membersihkan dungeon ini. Ini akan menjadi misi resmi pertama mereka sebagai bagian dari Sunset Wind. Tuan Nagi akan bertanggung jawab atas pembersihan ini. Pahlawan kita menunjukkan bahwa dia hanyalah kurir. Agnes mengatakan bahwa saat dia mengundang Nagi bergabung dengan Sunset Wind, dia mengundangnya bukan sebagai kurir, tetapi sebagai petualang. Oleh karena itu, di dalam penjara ini, Nagi akan menjadi komandan kelompok dan memimpin pembersihan. Begitulah awal penyerbuan resmi pertama di bawah komando Nagi. Namun, mereka tidak bisa membayangkan apa yang menunggu di depan. Petualang itu maju mengikuti jalur yang telah ditentukan. Melewati monster-monster, Knights mengalami luka tusukan. Monster raksasa yang menyerang petualang itu bersifat agresif. Pemuda itu berpikir bahwa ini tidak terlihat seperti ruang bawah tanah peringkat C. Ini setidaknya peringkat B, terutama semut raksasa itu. Jenis mutan apa itu? Petualang itu berkata bahwa seluruh tim mereka telah dibunuh karena mutan ini. Jiren yang bersenjata kapak mengatakan dia menantikan pertemuan dengan Agnes.
Nagi bertanya-tanya apakah pemimpin raid resmi harus setidaknya seorang petualang berperingkat emas. Agnes menjawab bahwa pesanan tersebut ditempatkan atas nama guild. Jadi tidak akan ada masalah. Agnes menambahkan bahwa dia sudah menandatangani semuanya. Nagi menunjukkan bahwa meskipun itu adalah dungeon kelas C, jika mereka bertiga pergi ke sana, kemungkinan besar mereka akan gagal dalam misi itu. Agnes menjawab bahwa tidak perlu khawatir tentang itu. Dungeon semut diselesaikan dalam format raid bersama, dengan beberapa guild berpartisipasi sekaligus. Jadi akan ada banyak tim lain, dan kegagalan hampir tidak mungkin terjadi. Gadis itu menambahkan bahwa Nagi sudah pernah memimpin raid di dungeon yang retak. Di dalam dungeon makam, Nagi adalah pemimpin kelompoknya. Agnes menambahkan bahwa Nagi adalah orang yang dia pilih. Dia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri. Wakil Komandan Gil mencatat bahwa seseorang yang bisa membantunya akan menunggu di sana. Dia tidak memiliki kepribadian yang hebat, tetapi dia sangat dapat diandalkan. Nagi berkata dia mengerti semuanya. Tapi jika mereka berbicara tentang membersihkan penjara semut, ada satu pertanyaan serius. Penjara semut adalah labirin nyata, dan strukturnya terus berubah. Tanpa pelacak berpengalaman untuk memimpin tim, mereka bahkan tidak akan bisa keluar apalagi menyelesaikannya. Agnes mengatakan bahwa dia juga telah mencoba mencari pelacak yang cocok, setidaknya yang disewa. Tetapi tidak berhasil menemukan siapapun. Jika mereka menyelesaikan masalah ini, mereka bisa langsung memulai. Di Asosiasi Petualang, Rasha bertanya kepada Petra mengapa dia terus bermimpi di siang hari. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pelanggan telah datang. Petra meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sedang hanyut dalam pikirannya. Petra melihat siapa yang datang dan sangat terkejut. Di depan Petra berdiri Lin dari guild Rakun Gila. Dia adalah pelacak peringkat perak. Lin mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, terakhir kali di akademi. Petra bilang dia mendengar bahwa Lin telah bergabung dengan guild. Lin mengatakan bahwa dia senang melihatnya. Tetapi entah kenapa Petra berbicara dengannya dengan sangat akrab. Di akademi, mereka memang setara. Lin mengatakan bahwa Petra hanyalah boneka porselen, sementara dia sudah menjadi petualang berperingkat perak. Tak peduli seberapa pintar Petra dulu, sekarang dia hanyalah seorang pegawai di asosiasi. Lin menunjukkan bahwa berbeda dengan Petra. Dia adalah seorang petualang, jadi Petra tidak boleh melupakan tempatnya. Petra mengerti semuanya, tersenyum, dan meminta maaf. Lin mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan mereka akan bertemu lagi. Jika ada yang membutuhkan seseorang untuk pekerjaan kotor, dia siap datang. Rasha terkejut dan bertanya siapa mereka. Petra menjawab bahwa mereka adalah mantan teman sekelasnya dari akademi. Ada anggapan bahwa inspektur adalah mereka yang kurang bakat atau keberanian untuk menjadi petualang. Bakat seorang pelacak adalah kemampuan memimpin tim melalui dungeon, menjadi benang penuntun. Namun, keterampilan ini sering dibutuhkan di luar dungeon. Jika mau, kamu bisa menjadi bukan petualang, tetapi seorang inspektur di asosiasi untuk melakukan hal-hal yang sama bergunanya. Misalnya, kamu bisa menjelajahi ekosistem, memeriksa semuanya dengan hati-hati. Kamu juga bisa menyelidiki kejahatan di dalam dungeon. Kamu bisa menilai tingkat kesulitan dungeon. Beberapa inspektur mengurus administrasi di waktu luang mereka. Namun, kenyataannya, para inspeksi sering dianggap sebagai orang yang gagal menjadi petualang. Kasus ini pun seperti itu. Gadis itu bahagia karena telah menemukan bakatnya. Tetapi, ternyata dia kurang keterampilan dan karakter untuk menjadi pelacak sejati. Jadi dia menjadi seorang pemeriksa. Rasha berkata bahwa Petra bisa saja menjadi seorang petualang ketika dia mengumumkan bahwa akan bergabung dengan asosiasi. Semua orang sangat terkejut. Petra menjelaskan bahwa kakeknya secara tegas menentang keinginannya menjadi seorang petualang. Rasha mengatakan bahwa dia mengerti, ternyata kakek ini sangat ketat. Petra mengatakan sebaliknya, kakeknya menangis, memohon agar dia menyerah. Rasha menjawab bahwa dia mengerti, jadi itu bukan pilihan Petra. Kalau begitu, apa yang dia inginkan? Rasha menambahkan bahwa dia baru saja membaca artikel Petra
Meski lebih seperti buku harian daripada karya ilmiah, Petra terkejut. Pada hari Nogi menatap Agnes, ada keinginan untuk menjadi petualang di matanya. Rasya mengatakan dia juga menyadarinya. Petra berubah setelah dia dan kurir membersihkan dungeon yang retak. Gadis itu mengaku bahwa dia melihat babi batu di dalam dungeon. Ini sangat tidak biasa. Ketika dia mendengar cerita tentang bagaimana para petualang kembali dari dungeon penambang, matanya bersinar. Sepertinya dia juga ingin menjadi seorang petualang. Petra menjawab bahwa itu benar. Sebenarnya, dia ingin menjadi petualang lebih dari siapapun. Itulah sebabnya dia bahkan mendaftar di kamp pelatihan tanpa memberitahu kakeknya. Ketika kakeknya mengetahui dan mulai menangis, Petra ragu-ragu. Dia memutuskan bahwa lebih baik menjadi cucu yang baik yang akan menghibur kakeknya daripada mengikuti mimpinya. Setelah orang tuanya meninggal, satu-satunya yang mencintai dan merawatnya adalah kakeknya. Jadi, cukup mudah baginya untuk melepaskan mimpinya. Petra menambahkan, mimpi adalah mimpi untuk diimpikan. Bukankah begitu? Rasya berkata bahwa Petra telah melakukan hal yang salah. Mungkin kakeknya ingin melindunginya dengan sekuat tenaga. Namun di dalam hati, dia ingin melihat cucunya bahagia dan melakukan apa yang dia cintai. Petra mengingat percakapan ini, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan hal yang benar dengan mengikuti nasihat Rasya. Gadis itu mengetuk pintu dan membukanya sedikit. Petra menyambutnya dan mengatakan bahwa dia datang untuk resertifikasi petualangnya. Petra menjelaskan bahwa dia ingin mengubah profesinya. Para tetua berkata bahwa mereka punya waktu untuk memeriksa selagi kopinya masih panas. Namun, dia tidak yakin bahwa itu masuk akal. Petra menunjukkan hasil pribadinya sebagai seorang inspektur. Mungkin lebih baik melanjutkan pekerjaan di bidang ini saja. Petra menjawab bahwa hari ini adalah ujian sertifikasi petualang. Jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Pria itu berkata bahwa dia ingin memperkenalkan diri. Dia adalah Tok, tapi lebih dikenal sebagai penghancur petualang. Petra pernah mendengar tentang pria ini. Dia tidak secara harfiah menghancurkan para petualang. Tetapi penilaiannya sangat ketat sehingga kebanyakan gagal atau mendapatkan skor rendah. Itulah sebabnya dia mendapatkan julukan itu. Mister Tok mengatakan bahwa tidak ada gunanya baginya untuk ikut serta setiap tahun. Petugas inspeksi yang ingin menjadi petualang muncul, namun tingkat keberhasilan resertifikasi hanya 5%. Mereka datang untuk resertifikasi dengan harapan tinggi. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya menemui kekecewaan. Tes bakat tersembunyi ini benar-benar akurat. Di kantor ada mesin untuk menentukan bakat tersembunyi. Peluang bahwa bakat tersebut telah berkembang selama bertahun-tahun hampir nol. Tuan Tok berkata tidak ada gunanya menunda. Yang perlu dilakukan hanyalah meletakkan tangan di perangkat. Dan kenyataan akan segera terungkap. Tuan Tok telah melihat kasus seperti ini lebih dari sekali. Kemungkinan besar, gadis ini akan gagal di tahap uji gelombang udara jika dia bisa menjadi petualang. Dia sudah melakukannya sejak lama. Petra masih ragu apakah dia melakukan hal yang benar dengan mengikuti mimpinya meskipun bertentangan dengan keinginan kakeknya. Namun, perubahan di dalam hatinya bukan hanya karena impiannya menjadi seorang petualang. Ada hal lain. Petra bertanya kepada Pak Nagi mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk membersihkan dungeon. Bagaimanapun, ada cara lain untuk mendapatkan uang. Nagi menjawab dengan tenang seolah itu sudah jelas. Karena ada yang harus melakukannya. Kata-kata itu terdengar biasa saja. Tapi Petra tahu kebenarannya. Membersihkan dungeon tanpa perlindungan ether berbahaya, seperti melempar diri ke dalam api dengan tangan kosong. Bahkan jika kamu hanya seorang pengantar, kata-kata ini membuat Petra merasa malu. Meski memiliki bakat alami, dia belum melakukan sesuatu yang benar-benar berharga. Petra meninggalkan kantor Tuan Tok. Lin menemuinya di pintu. Petualang itu terkejut. Apakah Petra memutuskan untuk mengikuti ujian lagi? Dia telah kembali dalam waktu kurang dari setengah jam, yang berarti hasilnya sudah bisa diperkirakan. Namun, Lin memperhatikan lencana petualang di tangan Petra. Lin tidak percaya dengan matanya. Rasya berpikir, sayang sekali semuanya berakhir seperti ini. Petra adalah rekan kerja yang baik.
Mungkin seharusnya aku tidak memberitahunya semuanya. Karena itu, dia kehilangan rekan kerja lainnya. Nagi memberitahu Agnes bahwa gua semut lebih seperti pembersihan daripada serangan. Dia mendengar bahwa para petualang menghindarinya. Tidak akan mudah menemukan pelacak yang setuju pergi ke sana. Agnes setuju bahwa ini adalah masalah. Jika mereka ingin sampai tepat waktu untuk serangan, mereka harus berangkat besok pagi. Nagi setuju. Akan sangat menyenangkan jika seorang pelacak jatuh dari langit di suatu tempat, terdengar ketukan di pintu. Seorang gadis masuk ke kantor dan berkata bahwa dia punya pertanyaan. Gadis itu bertanya, apakah mereka sedang mencari anggota guild lain? Itu Petra, tracker peringkat emas. Nagi dan Agnes tidak percaya. Apakah ini benar-benar mungkin? Seorang pelacak berbakat telah bergabung dengan tim pahlawan kami. Lin dan rekan-rekannya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu berkata bahwa pasti ada kesalahan. Bagaimana porselen bisa naik begitu cepat? Langsung ke tingkat emas. Asisten mencatat bahwa itu memang aneh. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan peringkat emas sebagai petualang tanpa melewati semua prosedur? Itu bukan sifat penguji. Tuan Tok bilang dia sendiri tidak percaya. Ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dari asosiasi petualang. Bagaimana mungkin gadis ini masih dianggap porselen, potensi dan keanggunan yang begitu luar biasa? Penguji berkata bahwa dia, Tuan Tok, bersumpah demi kehormatannya bahwa gadis ini benar-benar pantas mendapatkan pangkat seperti itu. Mister, Tok yakin bahwa suatu hari dia akan mencapai peringkat Mithril, bahkan melampauinya. Dia sudah lama tidak merasakan sesuatu seperti ini. Ini seperti menemukan batu berharga di tumpukan tanah liat. Perasaan ini benar-benar mendebarkan. Tak tertandingi oleh apapun bagi seorang penguji. Asistennya mengatakan ada masalah. Petra yang sama yang sebelumnya diakui sebagai petualang emas, apakah Tok tahu siapa kakek neneknya? Rupanya itu disembunyikan dari rahasia. Kelompok petualang berangkat untuk menjalankan misi membersihkan dungeon. Para pemuda itu naik kereta sederhana. Nagi bertanya-tanya apakah Petra masih merasa kesal tentang percakapan itu. Gadis itu merasa kecewa dengan bagaimana dia merespon saat itu. Agnes mengatakan bahwa Petra memang orang yang sangat bertanggung jawab. Namun, jika gadis itu ingin bergabung dengan guild, dia harus bertanya pada dirinya sendiri seperti apa petualang yang dia lihat dirinya. Siapapun yang pergi membersihkan dungeon pasti akan menghadapi monster yang lebih kuat dari mereka atau musuh yang tidak bisa dikalahkan. Jika Petra menghadapi lawan seperti itu, apa yang akan dia lakukan? Gadis itu sudah mendengar jawaban atas pertanyaan ini dari Nagi. Petra berkata bahwa jika dia menghadapi musuh seperti itu, dia akan menggunakan segala cara untuk mengalahkannya. Agnes berkata bahwa jawaban seperti itu sangat mengecewakan. Lalu dia bertanya apa yang akan dilakukan Tuan Nagi dalam situasi seperti itu. Pemuda itu berpikir bahwa lawan seperti itu memang tidak jarang, terutama dengan pengalamannya di masa lalu. Dia menyatakan bahwa hal terpenting adalah keinginan untuk menang dan tidak peduli siapa yang berdiri di hadapannya. Itulah yang benar-benar penting. Agnes berkata itu jawaban yang layak. Pada akhirnya, ujian Petra untuk bergabung dengan guild adalah membersihkan sarang semut itu sendiri. Gadis itu berkata bahwa dia tidak punya pilihan. Dia harus membuktikan dirinya dalam serangan ini. Nero bertanya bagaimana Petra bisa menjadi petualang emas sebelum mereka. Apakah dia juga seorang imba tersembunyi, seperti komandan mereka? Petra menjelaskan bahwa pelacak awalnya memiliki pilihan, mengikuti jalur petualang atau inspektur. Dia akhirnya kembali ke profesi petualang. Nero menyimpulkan bahwa dia memang imba tersembunyi. Petra tertawa dan menjawab, mungkin. Nagi mencatat bahwa dengan penjelajah emas di tim mereka, masuk ke dalam dungeon akan menjadi lebih tenang. Sejak penyerbuan di dungeon yang retak, sudah jelas bahwa bakat Petra memang luar biasa. Petra menyadari bahwa dia masih sedikit pengalaman, tapi dia berharap bisa berguna. Dia telah mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk serangan dan mengetahui segala tentang sifat dungeon serta jenis semutnya. Nagi mengakui bahwa gadis itu telah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik. Protagonis mencatat bahwa dia sudah pernah ke dungeon ini sebagai porter. Tidak mungkin sepenuhnya siap untuk itu. Hanya ada aliran tak berujung semut.
Dalam kondisi seperti itu, semua pengetahuan pun tidak akan menyelamatkanmu. Tim ekspedisi tiba di pintu masuk gua semut. Nero menyatakan bahwa itu benar-benar lubang. Petra berkata bahwa berdasarkan konsentrasi sihir di dalam penjara, memang termasuk kelas C, seperti yang tertera dalam tugas. Namun meskipun peringkatnya rendah, skala ini tetap mengesankan untuk Raid Team. Kesulitan sebenarnya tergantung pada ukuran dan kedalaman. Jika pintu masuk seperti ini, maka semuanya di dalam pasti akan jauh lebih besar. Terakhir, Nora jauh lebih kecil. Seorang pria mendekati Regu dan bertanya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Nagi bertanya siapa dia. Pria itu tidak sendiri. Dia mengatakan bahwa mereka dari Guild Noansar dan bertanggung jawab atas serangan utama di penjara semut ini. Apakah juga para pemuda ini datang ke sini untuk pembersihan? Dia adalah seorang pejuang peringkat emas bernama Gerald, pemimpin serangan terhadap sarang semut. Harold bertanya siapa komandan Regu ini. Dia menatap Petra, melihat lencana di tangannya, dan menyadari bahwa dia adalah penjelajah emas. Jadi dia memang komandan. Petra menjawab bahwa sebenarnya dia bukan komandan. Komandan mereka adalah Tuan Nagi. Harold melihat lencana porselen Nagi dan sangat terkejut. Pria itu tertawa dan berkata bahwa pemuda-pemuda ini memiliki selera humor yang bagus. Nagi menjawab bahwa ini adalah reaksi yang sangat diharapkan. Petra mencatat bahwa sangat kasar menilai semuanya hanya dari lencana saja. Gerald terkejut. Apakah komandan mereka benar-benar porselen? Harold berkata bahwa bagaimanapun juga, dia ingin membuat tawaran. Dia mengajak gadis itu bergabung dengan kelompoknya. Pelacak mereka hanya perunggu, jadi mereka bisa menggunakan seseorang yang lebih kuat. Petra menolak dan menambahkan bahwa Tuan Nagi lebih dari layak menjadi komandan tim mereka. Harold berkata ini pertama kalinya dia melihat orang-orang yang begitu aneh dan memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana memperlakukan para porter. Dia berbalik dan berteriak agar tas itu datang kepadanya. Sekali lagi, dia hampir tidak bisa berjalan. Selalu ada sesuatu yang salah dengan para porter ini. Mereka hanya tahu mengeluh. Portir itu mendekati komandan Regu dan meminta maaf. Petra berkata bahwa Gerald pasti sudah gila. Itu jelas terlalu berat. Pemimpin skuad berkata bahwa porter biasa dipaksa membawa beban sampai batasnya agar mereka bahkan tidak terpikir untuk mengeluh. Semakin sedikit mereka bicara, semakin banyak mereka mendengarkan. Gerald mencatat bahwa ini adalah cara yang seharusnya dilakukan terhadap para porter. Jika komandan mereka adalah seorang porter, maka mereka semua bisa dianggap sama. Petra berharap mereka tidak akan mengerti. Tapi dia tidak menyangka sampai sejauh ini. Nagi berkata tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang ini benar-benar sampah. Para porter yang dibawa oleh perampok ini semuanya kelebihan muatan. Jumlah ini seharusnya dibagikan kepada 7 orang. Tapi mereka tampaknya memutuskan untuk menghemat uang dan membawa lebih sedikit orang dari yang seharusnya sesuai standar. Pahlawan kita sudah lupa bahwa ada hari-hari seperti ini ketika para porter sama sekali tidak dianggap sebagai manusia. Bagi kebanyakan petualang, porter hanyalah tas untuk barang-barang mereka. Wanita itu berkata bahwa tidak masalah. Guild Nonsar akan melakukan serangan ini sendiri bagaimanapun juga. Penyambut berita itu setuju dengan Lady Johanna. Mereka cukup kuat untuk melewati dungeon seperti itu sendiri. Johanna adalah seorang pendeta perunggu, seorang tentara bayaran dari Ordo Putih. Dia mengakui bahwa dia takut dengan dungeon. Jadi semakin banyak orang di sana, semakin tenang perasaannya. Harold berkata bahwa jika Johanna berpikir begitu, maka begitu adanya. Para pemuda bisa tetap dekat dengan mereka. Mereka pasti akan melindungi mereka. Harold menambahkan bahwa para pemuda bisa merasa beruntung. Biasanya, guild seperti itu sudah lama seharusnya baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa mengangkat seorang komandan porter untuk sebuah serbuan? Itu sama sekali tidak bisa dipertimbangkan. Mereka tidak boleh campur tangan dan harus mengikuti dari belakang. Johanna berjanji bahwa ini akan menjadi petualangan yang menarik. Protagonis memperhatikan sebuah tato khas di bahu gadis itu. Kepala ular. Petra melihat perubahan ekspresinya dan bertanya apa yang salah dengan Tuan Nagi.
Pemuda itu menjawab bahwa dia merasa tidak enak tentang ini. Tokoh utama sudah mengantisipasi reaksi seperti ini. Namun, pahlawan kita memutuskan untuk mengikuti anggota skuad saja. Death Star menyadari bahwa akhirnya dia melihat sebuah dungeon yang benar-benar berbahaya. Kedua skuad mendekati ujung pintu masuk dungeon. Kedalamannya mengesankan. Gua laba-laba. Sekilas, mungkin terlihat tidak berbeda jauh dari yang lain, kecuali bahwa monster utama di sini adalah semut. Tapi hanya mereka yang tidak tahu betapa sulitnya di sini yang bisa berpikir seperti itu. Di antara para petualang, dungeon ini bahkan telah mendapatkan julukan kedua, sarang semut sialan. Terowongannya membingungkan seperti labirin, gelombang semut yang terus-menerus yang tidak memberimu sedikit pun kedamaian. Ini benar-benar neraka. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa sulitnya di sini. Dalam hal ini, pergi bersama raid utama benar-benar beruntung. Jika pahlawan kita datang ke sini sendiri, tanpa pengalaman, tim mereka akan menghadapi masalah besar. Namun, setelah setengah jam membersihkan bersama, sang protagonis menyadari satu hal. Mereka adalah troika sang putus asa yang terkenal di kalangan petualang. Nero terkejut. Siapa mereka? Mereka adalah tipe petualang yang terkenal. Petra mengatakan ada 3 jenis orang bodoh yang merusak setiap serangan. Yang pertama adalah domba bodoh. Mereka adalah penyerang yang tidak tahu apa-apa selain menyerbu dengan kepala duluan. Mereka tidak peduli dengan perangkap, monster, atau apapun, tanpa strategi, hanya kekerasan mentah, yang menyakiti seluruh kelompok. Biasanya, karena orang seperti ini, semuanya jadi berantakan. Tipe kedua adalah domba yang keras kepala. Tidak ada gunanya berbicara kepada mereka atau memberi nasihat. Mereka juga tidak akan mendengarkan. Petra menyadari bahwa mereka sudah pernah ke sini sebelumnya. Tampaknya ada jalan buntu di depan. Harold menyuruhnya diam dan jangan ikut campur. Karena di sini mereka yang berkuasa, jenis ini selalu bersikeras dengan caranya sendiri. Sangat sombong. Dan membuat setiap serangan menjadi pengalaman yang sangat menegangkan. Akibatnya, tim benar-benar menemui jalan buntu. Pengganggu terbesar dalam setiap serangan adalah ahli pancing. Salah satu petualang berkata dia akan melindungi Johanna lalu mengajaknya minum kopi. Alih-alih ikut dalam serangan, orang-orang seperti itu terus berpikir, apakah mungkin menemukan cinta di dalam dungeon? Nagi menyadari bahwa tidak ada yang bisa didapat dari serangan ini. Bagaimana mereka bisa berakhir di tim yang sama? Lubang semut yang muncul secara berkala lebih mirip pembersihan rutin daripada penyisiran besar-besaran. Guild yang ditunjuk oleh asosiasi membentuk kelompok raid bersama, dan masing-masing membersihkan sektornya sendiri. 4 kelompok raid sudah memasuki gua semut ini, karena hadiahnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Mereka berusaha menghindarinya. Biasanya, setiap orang berusaha membersihkan wilayah mereka sebaik mungkin dan pergi secepat mungkin. Itulah mungkin sebabnya mereka terburu-buru menyelesaikannya. Karena mereka maju tanpa pikir panjang. Kelelahan para porter semakin menumpuk. Pembersihan tidak hanya bergantung pada para petualang. Jika seorang porter terluka, itu secara